Mertua siram kopi panas ke mukaku karena lupa buatkan sarapan. Aku langsung pergi dari rumah dan kembali membalaskan semua. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Aroma kopi hitam kental dan roti panggang mentega selalu menjadi alarm pagi di rumah megah bergaya kolonial itu. Bukan jam weker yang berdering nyaring. Pagi selalu dimulai dengan kesempurnaan yang dingin, persis seperti pemiliknya, Ibu Ratna. Di dapur yang bersih mengilap bak cermin, Amara bergerak cekatan. Usianya baru 27 tahun, namun sorot matanya sudah memancarkan kelelahan yang jauh melampaui usianya. Punggungnya yang ramping selalu tegak, bukan karena percaya diri, melainkan karena takut. Takut salah, takut lambat, takut tidak sempurna. 5 tahun ia menjadi menantu di rumah itu, rumah yang seharusnya menjadi pelabuhan cinta dengan Devan, suaminya. Namun, rumah itu lebih terasa seperti galeri seni yang tak boleh disentuh. Setiap sudutnya adalah ujian, dan Ibu Ratna adalah pengawas abadi. Amara selesai menata meja makan. Meja kayu jati ukiran yang panjang, hanya untuk 3 orang. 3 set piring porselen putih tulang, tidak boleh ada noda air. Tidak boleh ada jejak sidik jari. Ia menghela napas lega saat memastikan semuanya sempurna. Ia memang mencintai keteraturan, tapi keteraturan yang dipaksakan ini terasa mencekik jiwanya. Devan muncul dari kamar, sudah rapi dengan setelan jas abu-abu tua yang mahal. Devan tampan, sangat tampan, dengan garis wajah tegas yang mirip ibunya. Ia adalah matahari di hidup Amara, tapi sayangnya, ia adalah matahari yang tertutup awan tebal ketakutan setiap kali berhadapan dengan Ibu Ratna. Pagi, sayang, bisik Amara, menghampiri dan merapikan sedikit kerah jas Devan yang sudah sangat rapi. Ia berusaha menanamkan kehangatan pada pagi yang dingin itu. Devan tersenyum tipis, tapi matanya memancarkan kegelisahan. Pagi, Ra, kau sudah siapkan semuanya? Tanyanya, suaranya pelan seperti takut didengar dinding. Sudah. Kopi ibu sudah kubuatkan kental, seperti yang beliau suka. Roti panggangnya juga pas renyahnya, jawab Amara meyakinkan, tangannya menggenggam tangan suaminya. Sentuhan ini adalah oase kecil di tengah gurun kekakuan. Bagus. Aku takut ibu marah lagi soal kemarin, gumam Devan, pandangannya melirik ke arah tangga, seolah Ibu Ratna bisa muncul kapan saja dari udara tipis. Kemarin, masalahnya hanya sepele. Amara lupa menaruh sendok gula perak di sisi kanan cangkir Ibu Ratna, yang membuat suasana sarapan tegang seperti benang yang ditarik hingga hampir putus. Amara memaksakan senyum. Semua baik-baik saja, Devan. Aku janji. Kau hanya perlu lebih tegas sedikit, sayang, pintanya lembut, tapi ia tahu permintaannya sia-sia. Bukan begitu, Amara. Kau tahu, Ibu, ia melewati banyak hal. Ia hanya ingin kita yang terbaik. Bela Devan, pembelaan klise yang selalu ia lontarkan, yang tak pernah bisa menenangkan hati Amara. Devan, pewaris tunggal sebuah perusahaan konstruksi besar, adalah pria yang cerdas dan kompeten di luar rumah. Namun, di dalam istana kekuasaan ibunya, ia menjelma menjadi anak kecil yang takut dihukum. Ia mencintai Amara, itu pasti. Cinta mereka murni dan tulus. Tapi Devan tidak punya keberanian untuk menjadikan Amara prioritas di atas tuntutan ibunya. Kelemahan karakternya inilah yang menjadi pemicu diam-diam dari malapetaka yang akan datang. Aku akan tunggu ibu di meja, kata Amara, melepaskan tangan Devan. Ia tahu, percakapan ini harus dihentikan sebelum menimbulkan kerutan di dahi Ibu Ratna. Tepat saat Amara duduk, langkah kaki terdengar menuruni tangga. Langkah yang teratur, berirama, berat, dan penuh otoritas. Ibu Ratna. Ibu Ratna, sekitar 50-an, adalah definisi dari wanita berkelas yang dingin. Rambutnya selalu tersanggul rapi, busana rumahnya pun seolah siap menghadiri pertemuan penting. Ia selalu membawa aura kekuatan tak terucapkan, sebuah benteng arogansi yang dibangun dari kesuksesan dan pandangan bahwa kesempurnaan adalah satu-satunya mata uang yang sah di dunia. Ia berhenti sejenak di ambang ruang makan.
Matanya yang tajam seperti pedang yang baru diasah menyapu seluruh ruangan. Dari tirai yang sedikit miring, hingga posisi serbet, dan akhirnya mendarat pada Amara. "Pagi, Bu," sapa Amara dan Devan hampir serentak. "Pagi," jawab Ibu Ratna, nadanya datar seperti permukaan danau yang beku. Ia mengambil tempat duduk di kursi kepala meja. Amara dengan segera mengambilkan piring sarapan. Roti panggang, 2 lembar persis. Telur orak-arik, teksturnya tidak boleh terlalu basah atau terlalu kering, dan bumbu yang harus pas. Sebuah ritual pagi yang selalu membuat tangan Amara sedikit berkeringat. Ibu Ratna menyesap kopi hitamnya. Amara menahan napas. Ini adalah momen penentu. Jika kopi itu pas, ia akan selamat dari badai kecil. Ibu Ratna meletakkan cangkirnya dengan bunyi klik yang sedikit keras. Kopinya lumayan. Kentalnya pas. Ucapnya, bukan pujian, melainkan hanya pengakuan fakta. Amara tersenyum lega. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sesaat. Mata Ibu Ratna beralih ke lantai di bawah kursi Amara. "Amara," panggilnya, suaranya seketika berubah menjadi dingin membeku. "Coba kau lihat lantai ini." Amara terkejut. Ia menunduk. Di bawah kakinya, ada bekas tetesan air yang sangat samar. Mungkin dari uap air saat ia mencuci piring sebentar tadi. Tetesan itu hampir tak terlihat. Hanya pantulan cahaya yang membuatnya ketahuan. "Sudah berapa kali ibu bilang," lanjut Ibu Ratna, kini tanpa menatap Amara, fokusnya hanya pada sarapannya yang sempurna. "Rumah ini, terutama lantai marmernya, harus sempurna. Kau tahu itu investasi. Sedikit tetesan air bisa meninggalkan noda, meninggalkan jejak." Amara meremas serbet di pangkuannya. Rasa panas menjalar di pipinya, bukan karena marah, tapi karena malu yang amat sangat. Devan hanya menunduk, pura-pura fokus pada remah-remah di piringnya. Kehadiran Devan di momen ini hanya berfungsi sebagai patung keheningan. "Maaf, Bu. Saya akan segera bersihkan," jawab Amara pelan. "Nanti. Sekarang waktunya sarapan. Tapi lain kali, jangan sampai ada pengulangan. Ibu sudah lelah mengajarkanmu standar rumah ini. Kau harus ingat, kau bukan anak-anak lagi, Amara. Kau harusnya menjadi penjaga kesempurnaan di rumah ini, bukan sumber ketidaksempurnaan," kata Ibu Ratna. Setiap katanya menusuk hati Amara, seperti ribuan jarum es. Amara menarik napas dalam-dalam. Ia mencoba mengingatkan dirinya, ini hanyalah setetes air, ini akan berlalu. Tapi ia tahu, Ibu Ratna tidak pernah membicarakan air. Ia membicarakan status, ia membicarakan penerimaan yang tak pernah ia dapatkan. Devan akhirnya angkat bicara, mencoba mencairkan suasana. "Ibu, sarapannya enak. Ara sudah berusaha keras," katanya, suaranya terdengar canggung dan terburu-buru, seperti ingin segera menyelesaikan kalimatnya sebelum Ibu Ratna memotong. Ibu Ratna menoleh pada Devan, tatapannya tajam. "Devan, suamiku, aku tidak meminta komentarmu tentang rasa. Aku bicara tentang disiplin dan tanggung jawab. Jika Amara melupakan hal kecil seperti kebersihan lantai, bagaimana ia bisa mengurus hal besar dalam hidupmu? Kau harus tegas." Ibu Ratna berhasil membalikkan keadaan, menjadikan kesalahan kecil Amara sebagai kegagalan moral di mata suaminya. Devan hanya bisa menelan ludah, tidak berani membantah. "Ya, Bu," jawab Devan, pandangannya tidak berani bertemu dengan Amara. Melihat Devan yang pasif, hati Amara terasa retak sedikit demi sedikit. Ia menyadari, cinta memang ada, tapi cinta Devan tak cukup kuat untuk melindunginya dari cengkeraman ibunya. Ia merasa sendirian di tengah kemegahan yang dingin itu. Ia seperti bunga mawar yang indah tapi diletakkan di dalam lemari es. Sarapan berlanjut dalam keheningan yang menyesakkan. Amara mencoba fokus pada makanannya, berusaha menenangkan badai yang bergolak di dadanya. Ia tahu, ia harus lebih kuat. Ia harus lebih sempurna. Ia harus membuktikan ia pantas. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa tekad untuk harus lebih sempurna, inilah yang akan menjadi jebakan berbahaya bagi dirinya di pagi hari berikutnya, dan memicu peristiwa tak terduga. Saat Devan berdiri untuk berpamitan, ia memberikan ciuman kilat di kening Amara. "Aku berangkat, sayang. Jangan ambil hati ucapan ibu, ya."
bisiknya, sebuah penghiburan kosong yang sudah sering Amara dengar. Amara hanya mengangguk. Hati-hati, Devan. Ibu Ratna, dengan gerakan yang elegan, menyerahkan tas kerja Devan. Kerja keras, nak. Jangan buat ibu kecewa. Dan Amara, ingat perkataan ibu. Katanya, penekanan terakhir itu ditujukan khusus pada Amara. Setelah Devan pergi, Amara mulai membereskan meja. Ibu Ratna bangkit dari kursinya, berjalan mendekat, dan berhenti tepat di samping Amara. Amara, panggilnya lagi, kali ini dengan nada yang sedikit lebih rendah, tapi justru lebih menusuk. Aku tahu kau mencintai Devan. Tapi mencintai saja tidak cukup. Di rumah ini, cinta harus berwujud kesempurnaan. Aku tidak akan membiarkan anakku menikah dengan wanita yang akan menjatuhkan derajat keluarga kami. Buktikan padaku kau pantas. Kalimat itu adalah cambuk terakhir. Amara merasakan tenggorokannya tercekat. Saya akan berusaha, Bu. Saya pasti akan membuktikan diri saya pantas. Janji Amara, suaranya bergetar. Amara kembali ke dapur, mencuci piring dan membersihkan noda air yang sangat samar itu hingga lantai marmer benar-benar memantulkan cahaya sempurna. Ia mencengkeram kain lapnya erat-erat, api kecil tekad mulai menyala di dalam hati Amara. Api yang berasal dari rasa sakit, api yang akan membawanya pada klimaks cerita yang tak terduga. Ia hanya perlu menghindari kesalahan, terutama di pagi hari yang menjadi medan perang kecilnya itu. Namun, takdir seringkali memiliki cara yang kejam untuk menguji tekad seseorang. Dan di balik pintu yang dingin itu, ia tak sadar bahwa jam alarm yang ia yakini akan berbunyi esok hari, akan gagal menjalankan tugasnya, membawa Amara ke dalam pusaran konflik. Malam itu, Amara tidur dengan gelisah. Ucapan tajam Ibu Ratna, yang menuntut cinta berwujud kesempurnaan, terus berputar di kepalanya bagai piringan hitam yang rusak. Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas. Segala kemewahan rumah itu tak berarti jika kebebasan dan harga dirinya terenggut. Ia harus membuktikan dirinya pantas. Ia harus lebih baik dari kemarin. Pukul 10 malam, setelah memastikan semua piring bersih, semua jendela terkunci, dan bunga di vas ruang tamu diganti dengan yang segar, Amara kembali ke kamarnya. Ia mengatur jam alarm ponselnya 3 kali, memastikan suaranya sudah disetel paling keras. Pukul 5 pagi. Itu waktu yang ideal untuk menyiapkan sarapan sempurna tanpa tergesa-gesa. Kau terlihat tegang sekali, Ra, bisik Devan, menarik Amara ke pelukannya saat mereka berbaring. Amara bersandar di dada suaminya, mencari ketenangan yang jarang ia temukan. Aku hanya ingin membuat ibu bangga. Aku lelah dengan tatapan meremehkan itu, Devan. Aku ingin merasa diakui di rumah ini. Devan mencium puncak kepala Amara. Kau sudah yang terbaik, sayang. Jangan terlalu memikirkannya. Aku tidak bisa tidak memikirkannya, jawab Amara, suaranya tercekat. Kau tahu, hari ini dia bilang aku sumber ketidaksempurnaan. Aku harus menghapus sebutan itu. Aku harus sempurna. Baiklah, aku percaya padamu. Tidurlah, besok pagi masih panjang, ujar Devan, dan tak lama kemudian, napasnya mulai teratur, memasuki alam mimpi. Amara mencoba ikut tidur, tapi pikirannya seperti gerbang yang terbuka, membiarkan kecemasan berbaris masuk. Di saat Amara sedang tenggelam dalam upayanya mencari tidur, sebuah kejadian kecil yang fatal terjadi di meja nakas. Getaran kecil dari ponsel Devan di samping ponsel Amara, saat sebuah notifikasi masuk, secara tidak sengaja menggeser ponsel Amara. Ponsel itu jatuh, tersembunyi di balik karpet tebal, dan yang lebih parah, tombol daya ponselnya tertekan saat benturan. Layar padam, alarm mati. Sebuah detail kecil, sebuah bencana yang tersembunyi dalam keheningan malam. Amara terbangun dengan perasaan ada yang salah. Suasana kamar terlalu terang. Jantungnya langsung mencelos saat matanya menangkap cahaya matahari yang menerobos celah tirai. Ia segera mencari ponselnya di meja nakas. Kosong. Panik melandanya. Ia meraba-raba lantai, hingga tangannya menyentuh benda dingin itu. Ponselnya benar-benar mati total. Amara segera melihat jam dinding. Pukul 6.30 pagi. Seluruh darah di tubuh Amara terasa ditarik ke bawah. Keterlambatan fatal.
6:30 adalah waktu di mana sarapan harus sudah tersaji di meja. Kopi Ibu Ratna harus sudah mendingin ke suhu yang pas, dan roti panggang sudah harus mencapai tingkat kerenyahan idealnya. Devan masih tidur pulas, napasnya teratur. Amara tidak tega membangunkannya. Ini urusan rumah tangga, urusannya dengan Ibu Ratna. Ia bangkit, jantungnya berpacu seperti kuda yang dikejar badai. Tidak ada waktu untuk omelet rumit, tidak ada waktu untuk menata buah-buahan. Ia harus memilih prioritas. Dan di rumah itu, kopi hitam kental adalah prioritas tertinggi, ritual pembuka hari Ibu Ratna, yang tanpanya, hari itu akan terasa seperti neraka dingin. Amara berlari ke dapur. Tangannya gemetar saat menyendok bubuk kopi. Ia menyalakan pemanas air. Seluruh inderanya fokus, mencoba mengabaikan jarum jam yang terus berdetak, menghitung mundur menuju malapetaka. Kental, harus kental, gumamnya pada diri sendiri, mengaduk kopi dengan kuat hingga asapnya mengepul tebal. Ia menaruh cangkir porselen putih tulang itu di meja, meletakkannya tepat di posisi yang benar, dengan sendok perak di sisi kanan. Ia memastikan tidak ada tetesan air sedikit pun di marmer pagi ini. Tetapi, selain kopi, mejanya kosong melompong. Tidak ada roti panggang, tidak ada oatmeal, tidak ada telur. Hanya keheningan yang tebal dan aroma kopi yang mendominasi. Tepat saat Amara berdiri tegak, berusaha menenangkan napasnya, langkah kaki yang berat itu kembali terdengar dari tangga. Ibu Ratna. Ibu Ratna mengenakan setelan sutra rumah berwarna krem, sangat rapi. Wajahnya adalah topeng sempurna yang jarang menunjukkan emosi, kecuali kemarahan. Ia melangkah ke ruang makan, matanya yang tajam menyapu meja. Ia melihat cangkir kopi. Hanya itu. Amara menelan ludah. Ia merasa seperti terpidana mati yang menunggu vonis. Ibu Ratna duduk, sama sekali tidak menatap Amara. Ia meraih cangkir kopinya. Amara memberanikan diri. Pagi, Bu. Ibu Ratna hanya mengangguk kecil, masih fokus pada cangkirnya. Ia menyesapnya sekali. Kentalnya pas. Ketegangannya sedikit menurun. Pagi, jawab Ibu Ratna, suaranya tenang, tenang yang mengkhawatirkan. Maaf, Bu, saya terlambat bangun. Alarm saya mati, kata Amara. Suaranya bergetar tidak terkontrol. Kejujurannya terasa hambar di telinganya sendiri. Ibu Ratna meletakkan cangkirnya dengan sangat hati-hati, membuat bunyi klik yang memecah keheningan. Ia akhirnya mengangkat kepala dan menatap Amara. Tatapan itu terasa lebih panas dari api. Terlambat bangun, ulangnya. Suaranya kini naik 1 oktav, tapi masih di batas kontrol. Kau pikir rumah ini, apa, Amara? Tempat peristirahatan? Ibu sudah bilang, kau harus menjadi penjaga kesempurnaan. Dan apa ini? Meja kosong? Hanya kopi. Saya minta maaf sebesar-besarnya, Bu. Saya benar-benar tidak sengaja. Saya terlalu fokus memastikan kopi Ibu sempurna. Jadi saya hanya sempat membuat ini. Saya akan segera. Ibu Ratna memotongnya. Kini suaranya meledak, membuang semua ketenangan palsunya. Devan harus berangkat dalam 15 menit. Kau akan menyuruh anakku makan apa? Angin? Kau tahu Devan tidak bisa bekerja dengan perut kosong. Amara meremas kedua tangannya. Saya akan buatkan roti panggang secepatnya, Bu. Hanya 5 menit, saya janji. 5 menit. Ibu Ratna tertawa, tawa yang terdengar serak dan kejam. Kau pikir ini lelucon, Amara? Kau tahu betapa pentingnya hari ini untuk Devan? Ada presentasi besar. Dan kau menghancurkannya hanya karena alarm bodoh. Amarah Ibu Ratna kini tidak hanya tertuju pada Amara, tapi pada situasi yang tidak sempurna yang Amara ciptakan. Amara melihat kilatan di mata Ibu Ratna, kilatan kekecewaan yang murni bercampur kemarahan yang membara. Tolong, Bu, jangan marah. Saya akan perbaiki ini. Saya mohon. Amara hampir menangis. Ia tahu kata-kata itu tidak akan mempan. Tiba-tiba, Ibu Ratna berdiri. Gerakannya cepat dan tak terduga. Ia menggebrak meja dengan 1 tangan. Aku sudah lelah, Amara. Aku lelah dengan kata-kata, maaf, dan saya akan perbaiki. Di rumah ini,
Yang ada hanya kesalahan yang tidak termaafkan, teriak Ibu Ratna, menunjuk wajah Amara. Suara teriakan itu membuat Devan terbangun dan bergegas turun dari tangga, hanya mengenakan kaos dan celana piyama. Ia berhenti di ambang pintu ruang makan, wajahnya pucat pasi, melihat ibunya yang mengamuk dan Amara yang ketakutan. "Ibu, ada apa? Jangan berteriak seperti itu." Devan mencoba maju, tetapi kakinya terasa dipaku ke lantai. Ibu Ratna tidak mendengarkan. Matanya terpaku pada cangkir kopi hitam yang masih mengepul pelan di atas meja. Aroma kopinya yang kental, ironisnya, terasa seperti bau pengkhianatan bagi Ibu Ratna. Dengan pandangan mata penuh amarah, Ibu Ratna menyambar cangkir kopi itu. "Kau lupa membuatkan sarapan? Kau lupa kewajibanmu? Kau mau menghancurkan masa depan anakku dengan ketidaksempurnaan." Amara mundur selangkah. Ia melihat tangan Ibu Ratna gemetar. Ia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi, tapi ia terlalu terkejut untuk bergerak cepat. "Ibu, jangan. Itu panas," teriak Devan dari ambang pintu, suaranya lemah, terlambat. Ibu Ratna, dalam puncak amarahnya, tidak lagi melihat Amara sebagai menantu, tetapi sebagai simbol kegagalan yang harus disingkirkan. Dengan tenaga yang mengejutkan, ia melempar isi cangkir itu. "Ini balasan untuk istrimu yang pemalas, Devan." Air hitam pekat yang mendidih itu terlempar ke udara, lalu jatuh tepat mengenai sisi kiri wajah Amara. Sreg! Rasa panas yang tak tertahankan, rasa perih yang menjalar seketika. Rasanya seperti bara api yang dicampakkan ke kulit. Amara menjerit, suara jeritan yang memilukan itu menggema di rumah yang hening. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, air matanya langsung bercampur dengan sisa-sisa kopi panas itu, dan rasa sakit fisik itu seketika menenggelamkan semua rasa sakit batinnya selama 5 tahun ini. Devan akhirnya berlari, bukan ke arah Amara, melainkan mencoba menahan tangan ibunya yang masih terangkat. "Ibu, apa yang ibu lakukan? Dia bisa terluka parah," seru Devan, mencoba menarik ibunya menjauh. Ibu Ratna, yang kini terlihat sedikit terkejut dengan perbuatannya sendiri, hanya berdiri diam, napasnya tersengal-sengal, matanya membesar. Amara menjauhkan tangannya dari wajah. Sisi kiri pipinya memerah dengan cepat, kulitnya melepuh. Rasa perih itu membuat kakinya goyah. Ia memandang ke arah Devan. Suaminya berdiri di dekat Ibu Ratna, tangan kirinya masih memegang pergelangan tangan ibunya. Ia tidak bergerak ke arah Amara. "Devan," gumam Amara, suaranya putus-putus. Ia melihat Ibu Ratna, yang kini mulai menangis samar, air mata penyesalan cepat yang akan hilang ditelan arogansi. Dan ia melihat Devan, yang hanya berdiri di samping ibunya, mematung dalam ketakutan dan kebingungan. Air mata kepedihan Amara mengalir deras. Luka di wajahnya hanyalah sebagian kecil dari luka di hatinya. "Kau bahkan tidak bergerak," bisik Amara, suara yang penuh dengan kekecewaan paling pahit yang pernah ia rasakan. "Kau bahkan tidak datang padaku." Devan, dihadapkan pada pilihan antara istri yang terluka parah dan ibu yang baru saja melakukan kekerasan, memilih untuk berdiri diam di persimpangan yang salah. Melihat itu, sebuah keputusan yang dingin dan tajam terbentuk di benak Amara. Keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Semua kepatuhan, semua ketakutan, semua cinta yang ia miliki untuk rumah itu, hangus terbakar bersama kopi panas di wajahnya. Amara berbalik, tidak lagi melihat Ibu Ratna, dan terutama, tidak lagi melihat Devan. Ia berlari, langsung menuju kamarnya. Air mata dan rasa perih menjadi bara yang memantik api balas dendam dalam dirinya. Pergi. Itu satu-satunya jalan. Ia akan kembali, tapi bukan sebagai Amara yang lemah, melainkan sebagai badai yang tak seorang pun duga kedatangannya. Babak baru telah dimulai. Jeritan Amara masih menggema di telinga Devan, tetapi suaranya kini tertelan oleh bunyi air yang menyala di kamar mandi. Amara telah mengunci diri. Rasa perih dari siraman kopi panas itu memang menyiksa fisik, tapi luka pengkhianatan dari sikap Devan jauh lebih membakar jiwanya. Di ruang makan, Ibu Ratna terduduk, tangannya gemetar. Kejadian barusan seperti bayangan gelap yang baru saja ia lepaskan. Devan menghampiri ibunya, wajahnya panik. "Ibu, apa yang ibu lakukan?" "Dia itu istriku.
Dia terluka parah, seru Devan. Nada suaranya baru sekarang menunjukkan ketegasan. Terlambat, seperti pahlawan yang datang setelah perang usai. Ibu Ratna menatap Devan, matanya berkaca-kaca. Tetapi air mata itu segera ia telan kembali, digantikan oleh arogansi yang terpaksa. Dia yang memancingnya. Devan. Dia tidak becus. Dia tidak becus mengurus rumah ini. Kau harus tegas padanya. Tegas? Ibu menyiramnya dengan air panas. Itu bukan ketegasan, itu kekerasan. Bu. Devan menjauh dari ibunya, berjalan mondar-mandir. Ia ingin mengetuk pintu kamar mandi, tetapi kakinya terasa berat, terbelah antara ketakutan pada ibunya dan rasa bersalah pada istrinya. Di dalam kamar mandi, Amara membiarkan air dingin mengalir di wajahnya. Rasa perih itu sedikit mereda, tetapi ia tahu, lukanya akan membekas. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya yang biasa tulus kini dilingkupi warna merah menyala, dengan beberapa bagian mulai melepuh. Itu bukan lagi wajah Amara yang penurut. Itu adalah peta pertempuran baru. Lalu, di mana Devan? Batinnya menyakitkan. Ia tahu, Devan ada di luar sana. Kenapa suaminya tidak mendobrak pintu? Kenapa Devan tidak memohon? Kenapa suaminya hanya berdiri mematung saat ia diserang? Pertanyaan itu adalah garam di atas luka bakar. Terdengar ketukan pelan di pintu. Amara? Sayang? Buka pintunya. Ya? Aku mau lihat lukamu. Aku akan obati. Suara Devan terdengar ragu dan penuh rasa bersalah dari balik pintu. Amara tidak menjawab. Ia mencari handuk bersih dan membalut lukanya asal. Ia tidak butuh Devan untuk mengobati luka fisik ini. Luka yang harus diobati adalah luka martabatnya. Amara membuka pintu kamar mandi, menampilkan dirinya yang kini terlihat kacau. Matanya merah, wajahnya diperban seadanya. Devan terperanjat melihat kondisi istrinya. Ya Tuhan, Amara, kenapa kau tidak bilang? Ayo, kita ke rumah sakit sekarang. Devan langsung panik. Tangannya terulur ingin menyentuh Amara, ingin memeluknya. Amara menepis tangan Devan. Tatapannya dingin, tajam, dan penuh kekuatan yang baru lahir. Rumah sakit? Untuk apa? Agar semua orang tahu menantumu yang lemah ini disiram air panas oleh ibumu karena lupa buat sarapan. Suara Amara rendah, tetapi penuh penekanan. Amara, jangan bicara begitu. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya melindungimu. Aku minta maaf, kata Devan. Wajahnya menunjukkan penyesalan yang tulus. Dari ambang pintu kamar, Ibu Ratna muncul. Amara, kau jangan berlebihan. Ibu tidak sengaja. Itu hanya kopi. Cepat obati lukamu. Devan, kau harus segera bersiap. Kau akan terlambat. Ibu Ratna, dengan cepat, kembali menggunakan perisai arogansinya. Mendengar suara Ibu Ratna, yang seolah meremehkan penderitaannya, api di dada Amara semakin besar. Ia menoleh ke arah Ibu Ratna, lalu kembali menatap Devan. Ibu Ratna bilang itu hanya kopi. Devan. Dan kau? Devan menatap Amara, lalu ibunya. Ia tampak seperti layang-layang yang putus benangnya, tidak tahu harus terbang kemana. Aku akan membawamu ke dokter. Ra, kita akan urus setelahnya. Tapi ibu benar. Aku harus berangkat sekarang. Presentasiku. Berangkat. Amara memotongnya cepat. Matanya memancarkan rasa jijik. Kau masih memikirkan pekerjaanmu, Devan? Setelah ini? Setelah aku disakiti seperti ini, di depan matamu, dan kau masih memilih untuk menuruti jadwal ibumu. Ini bukan masalah menuruti, Amara. Ini pekerjaanku. Ini kewajiban. Bela Devan, merasa terpojok. Kewajiban? Lalu, aku ini apa, Devan? Aku ini kewajibanmu yang keberapa? Aku istrimu. Tapi kau tidak pernah menjadikan aku prioritas. Kau selalu menjadikan aku salah satu benda di rumah ini yang harus sempurna agar ibumu senang. Aku bukan benda, Devan. Aku manusia. Air mata Amara tumpah lagi, tapi kali ini bercampur dengan amarah. Ia tidak lagi peduli dengan lukanya. Ia peduli dengan harga dirinya yang hancur berkeping-keping. Ibu Ratna maju selangkah.
Jangan mendramatisir. Amara, kau harusnya berterima kasih, aku tidak. Cukup, Bu, bentak Amara. Suaranya menghentikan Ibu Ratna. Itu adalah pertama kalinya Amara meninggikan suara di rumah itu. Kedua wanita itu saling berhadapan, seperti dua badai yang akan saling melahap. Amara kemudian kembali menatap Devan. Rasa sakitnya kini telah berubah menjadi ketegasan baja. Sudah 5 tahun aku di sini, Devan. 5 tahun aku berusaha menjadi sempurna demi ibumu. 5 tahun aku makan hati. 5 tahun aku membiarkan diriku direndahkan secara mental, dan sekarang, secara fisik. Dan kau selalu diam. Kau tidak punya keberanian untuk membuatku menjadi ratu di istanamu sendiri, ujar Amara, setiap kata penuh dengan keputusasaan yang dingin. Aku mencintaimu, Amara. Aku akan berubah. Aku janji. Devan mencoba mendekat. Tidak, Devan. Cinta saja tidak cukup. Amara menggeleng. Aku tidak bisa lagi menunggumu untuk berubah. Aku lelah dengan kata-kata kosongmu. Ia berbalik, tangannya dengan cepat meraih ransel kecil yang selalu ia simpan untuk keperluan darurat. Hanya berisi dokumen penting, sedikit uang tabungan pribadinya, dan beberapa pakaian. Ia tak peduli dengan harta benda di rumah itu. Harta paling berharga, yaitu harga dirinya, sudah lama hilang. Amara, kau mau kemana? Jangan konyol. Jangan tinggalkan rumah ini. Devan meraih lengannya. Amara menarik tangannya dengan kasar. Aku pergi, Devan. Aku tidak akan kembali sampai aku bisa membuat diriku setara. Tidak, lebih tinggi, dari standar ibumu. Aku akan membalas semua ini, tapi bukan dengan kejahatan, melainkan dengan keberhasilanku. Ia menoleh sekali lagi ke arah Ibu Ratna, yang kini terlihat sedikit panik. Ibu Ratna tahu, kepergian Amara akan menjadi aib besar, dan bisa mengancam stabilitas emosional Devan. Amara, jangan bodoh. Kembalilah. Kau akan kemana tanpa uang? Tanpa dukungan suamimu? Seru Ibu Ratna, mencoba menahan Amara dengan rantai ketergantungan. Amara tersenyum tipis, senyum yang dipaksakan dan penuh rasa sakit. Aku tidak butuh uang kalian. Aku tidak butuh dukungan kalian. Bekas luka ini, katanya, menyentuh perban di pipinya, adalah modal terbesarku sekarang. Ini adalah bahan bakar dendamku. Dendam? Amara, jangan gila. Dendam hanya akan menghancurkanmu. Devan memohon, air matanya mulai tumpah. Aku tidak akan membalas dengan kebencian, Devan. Aku akan membalas dengan keadilan, tegas Amara. Keadilan bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Keadilan bahwa aku mampu berdiri tanpa bayang-bayang ibumu, dan keadilan bahwa suatu hari nanti, ibumu akan melihatku bukan sebagai menantu yang tidak becus, tapi sebagai seseorang yang tak bisa ia jangkau lagi. Amara berjalan cepat menuju pintu utama. Amara, tunggu. Kumohon. Aku akan tinggalkan ibu. Aku akan ikut denganmu. Kita mulai dari nol, teriak Devan. Akhirnya, sebuah janji yang seolah penyesalan yang terlambat berlayar. Amara menghentikan langkahnya, tangannya sudah memegang gagang pintu. Ia tidak menoleh. Kau punya kesempatan, Devan. Tadi pagi, saat kopi itu menyiramku, kau punya kesempatan untuk memilih. Dan kau memilih ibumu. Sekarang, aku memilih diriku sendiri. Jangan cari aku. Sampai saatnya tiba, aku akan kembali, dan kau akan melihat bagaimana sebuah ketidaksempurnaan bisa menjadi kekuatan yang menghancurkan. Tutup Amara. Ia membuka pintu dan melangkah keluar, menutup pintu itu di belakangnya dengan suara keras yang memekakan telinga Devan dan Ibu Ratna. Suara itu bukan sekadar penutup pintu, melainkan penutup babak kehidupan Amara yang lama. Di luar, udara pagi terasa dingin. Amara berjalan cepat, perih di wajahnya terasa nyata, tetapi hatinya terasa lebih ringan. Ia telah melepaskan belenggu ketakutan dan harapan palsu pada Devan. Ia kini hanya memiliki satu tujuan, transformasi total. Ia tidak tahu harus kemana, tetapi ia tahu ia harus jauh. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup bau kota yang sibuk, bau kebebasan. Ia menyentuh perban di wajahnya. Perih ini adalah pengingat. Mulai hari ini, ia bukan lagi Amara yang rapuh.
Ia adalah wanita yang terbakar dan siap bangkit dari abunya, siap untuk kembali dan membalas semua. Perjalanannya baru saja dimulai. Ia akan kembali, dan kali ini, Ibu Ratna dan Devan akan melihatnya dari ketinggian yang berbeda. Amara berjalan terhuyung di trotoar yang ramai. Ransel kecil di punggungnya terasa ringan, tapi beban di hatinya sungguh memberatkan. Ia baru saja meninggalkan rumah yang menjebaknya selama 5 tahun, meninggalkan suami yang dicintai namun pasif, dan meninggalkan luka fisik yang kini terasa semakin perih seiring meredanya syok awal. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti naluri yang menyuruhnya untuk menjauh sejauh mungkin dari bayang-bayang rumah itu. Bekas luka di pipinya mulai terasa berdenyut, mengirimkan sinyal rasa sakit yang tumpul. Ia tahu ia harus segera mengobatinya, tetapi rasa lapar dan kebingungan terasa lebih mendesak. Ia tidak membawa banyak uang, hanya tabungan rahasia hasil menjual beberapa perhiasan lama yang diberikan almarhum ibunya. Uang itu harus dikelola dengan sangat hati-hati, seperti setetes air di tengah gurun. Amara memutuskan masuk ke sebuah minimarket kecil, mencari sebotol air dan krim luka bakar. Ia berdiri di depan kulkas pendingin, memandangi pantulan dirinya. Luka bakar itu jelas terlihat, sebuah cap permanen dari kebrutalan yang ia terima. Ia memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir singkat, namun ia cepat menyekanya. Tidak ada waktu untuk cengeng, Amara. Mulai sekarang, luka ini adalah medali kebebasanmu, bisiknya pada diri sendiri, suaranya sedikit serak. Setelah membeli obat dan air, ia duduk di bangku taman yang sepi, mengoleskan krim di pipinya dengan hati-hati. Rasanya dingin, meredakan sedikit rasa panas yang menyengat. Ia membuka ranselnya, memastikan dokumen penting seperti ijazah dan KTP masih ada. Hanya itu yang ia punya. Ia mengeluarkan ponsel lamanya, ponsel yang ia gunakan sebelum menikah dan kini ia pakai dengan kartu prabayar berbeda. Ia tidak ingin Devan melacaknya. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari Devan di ponsel barunya yang ia tinggalkan di kamar. Amara tahu, suaminya pasti panik. Namun, keputusannya sudah bulat. Devan telah melewatkan kesempatan terakhirnya. Di sisi lain kota, di rumah besar itu, kekacauan yang terpendam mulai pecah. Devan mengamuk, membanting pintu kamarnya setelah Amara pergi. Ia akhirnya menyadari dampak dari keheningannya. Ibu, lihat apa yang sudah ibu perbuat. Amara pergi. Dia pergi karena ibu dan karena aku pengecut. Teriak Devan pada Ibu Ratna yang kini berdiri di ruang tamu, mencoba mempertahankan ketenangan palsunya. Ibu Ratna, yang terbiasa mengontrol segalanya, kini terlihat goyah. Dia hanya mengancam, Devan, dia akan kembali. Dia tidak punya apa-apa di luar sana. Dia tahu hidupnya bergantung padamu. Tidak, Bu. Amara yang ini berbeda. Aku melihat matanya. Dia tidak akan kembali. Devan menjambak rambutnya sendiri, frustrasi. Aku yang salah. Kenapa aku diam saja saat ibu melempar kopi itu? Kenapa aku memikirkan presentasi konyolku saat istriku kesakitan? Ibu Ratna berjalan mendekati Devan. Dengarkan ibu, nak. Kau adalah masa depan perusahaan ini. Amara, dia tidak tahu diri. Dia harusnya bersyukur. Ibu hanya mengajarkannya disiplin. Jika dia tidak bisa menerima aturan kita, biarkan dia pergi. Dia hanya akan menjadi beban emosional bagimu. Devan menatap ibunya dengan tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tatapan penuh penyesalan dan kebencian yang samar. Dia bukan beban, Bu. Dia istriku. Dan justru kewajiban ibu yang menjadi beban terbesar di pundakku. Balas Devan, suaranya bergetar. Aku akan mencarinya. Aku tidak peduli dengan rapat hari ini. Aku akan mencarinya. Ibu Ratna mencegahnya. Kau tidak bisa. Kau harus berpikir logis, Devan. Jika kau tinggalkan rapat penting ini, investor kita akan lari. Kau tahu dampaknya pada bisnis kita. Amara akan kembali. Tunggu saja. Paling-paling dia hanya menginap di rumah temannya. Amara tidak punya teman dekat di sini, Bu. Aku tahu dia. Kalau begitu, dia akan kemana? Dia tidak punya modal. Wanita sepertinya tidak akan bertahan di jalanan. Cibir Ibu Ratna.
tanpa menyadari bahwa kalimatnya justru menjadi mantra penguat bagi tekad Amara di kejauhan. Devan tahu, ibunya benar soal presentasi itu. Kehancuran bisnis akan menjadi bencana lain. Dengan hati yang hancur dan langkah yang berat, ia akhirnya menyerah. Ia pergi ke kantor, meninggalkan rasa bersalahnya seperti mayat yang belum dikuburkan. Sementara itu, Amara duduk di taman. Ia menghitung uangnya. Ia harus mencari pekerjaan secepatnya, tetapi dengan luka bakar di wajahnya, prospek pekerjaan kantoran formal sangat kecil. Ia teringat sebuah percakapan lama dengan mendiang ayahnya. Ayahnya, seorang pedagang kecil, pernah berkata, "Nak, jika hidupmu terdesak, jangan pernah takut untuk melakukan pekerjaan yang tidak terlihat. Pekerjaan yang membuatmu belajar, yang membuatmu kuat. Di balik setiap pekerjaan kecil, ada pelajaran besar." Amara memutuskan untuk mencari pekerjaan serabutan di luar sektor formal, pekerjaan yang tidak memerlukan wawancara formal atau penampilan sempurna. Ia mulai mencari kos-kosan murah di daerah pinggiran, area yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Ibu Ratna atau Devan untuk mencarinya. Setelah menemukan sebuah kamar kos kecil yang pengap namun terjangkau, Amara menanggalkan ranselnya. Ia berdiri di depan cermin kecil. Ia mengambil tata rias yang ia simpan. Bukan untuk mempercantik diri, melainkan untuk menyembunyikan kelemahan. Ia mencoba menutupi luka bakarnya, tetapi hasilnya buruk. Krim dasar tidak bisa menyamarkan warna merah menyala itu. Amara merasa putus asa sejenak. Aku harus tampil kuat. Jika aku menunjukkan luka ini, mereka akan melihat kelemahanku, pikirnya. Namun, ia teringat lagi pada kata-kata tajam Ibu Ratna, "Kau harusnya menjadi penjaga kesempurnaan." Tiba-tiba, ia mendapat ide. Ia tidak akan menyembunyikan lukanya sepenuhnya. Ia akan menjadikannya pelindung. Aku tidak butuh kesempurnaan untuk diakui. Aku butuh kekuatan, gumamnya. Amara membiarkan lukanya terlihat samar di bawah lapisan tipis concealer yang tidak sempurna. Ia mengikat rambutnya tinggi, menunjukkan lehernya yang jenjang. Ia memilih pakaian paling formal yang ia punya, kemeja putih bersih dan celana panjang hitam. Penampilan itu tidak menyembunyikan lukanya, tetapi justru menegaskan keberaniannya di balik luka itu. Pagi berikutnya, Amara mulai mencari pekerjaan. Ia tidak melamar di kantor, melainkan mendatangi area niaga dan event-event kecil. Ia menawarkan diri sebagai asisten umum, atau apapun yang bisa ia kerjakan. Ia ditolak berkali-kali. "Maaf, wajah Anda, kami khawatir ini akan mengganggu citra acara kami," kata seorang panitia event dengan nada menyesal, namun tetap berjarak. Penolakan demi penolakan terasa seperti pisau tumpul yang menggores harga dirinya. Tetapi setiap penolakan justru memompa tekadnya. "Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan kembali." Ia berulang kali meyakinkan dirinya. Hingga suatu sore, Amara mendapat kesempatan di sebuah pameran properti kecil. Ia hanya bertugas sebagai petugas runner, mengambil dan mengantar dokumen. Pekerjaan remeh, tetapi Amara mengerjakannya dengan energi yang luar biasa. Ia adalah bayangan yang bergerak cepat dan efisien. Di tengah hiruk-pikuk pameran itu, Amara sedang berlari membawa beberapa berkas tebal. Tanpa sengaja ia menabrak seseorang. Berkas-berkas itu jatuh berantakan. "Astaga, maafkan saya, Pak. Saya ceroboh sekali," seru Amara panik, segera berjongkok untuk mengumpulkan berkas yang berserakan. Pria yang ia tabrak adalah seorang pria parubaya, rapi, dengan aura kebijaksanaan yang tenang. Pria itu tersenyum ramah, berbeda jauh dari ekspresi dingin Ibu Ratna. "Tidak apa-apa, Nak. Jangan terburu-buru. Kau terlalu cepat, seperti angin yang tak terlihat," kata pria itu. Saat Amara mendongak, pria itu melihat jelas bekas luka samar di wajah Amara, tetapi matanya tidak menunjukkan penghakiman, melainkan rasa ingin tahu yang tulus. "Maaf, saya harus buru-buru," kata Amara, kembali fokus mengumpulkan berkas. Pria itu ikut berjongkok, membantunya mengumpulkan. "Nama saya Haris. Aku sedang mencari seseorang yang gesit dan cerdas. Kau terlihat seperti itu, meski..." Pak Haris berhenti, tidak ingin menyinggung lukanya. "Meski saya membawa cacat di wajah, Pak." Amara menyelesaikan kalimatnya dengan nada yang tegas, seolah memproklamirkan fakta, bukan bertanya.
Pak Haris justru tertawa pelan. Bukan cacat, nak. Itu terlihat seperti sebuah kisah yang belum selesai. Katakan padaku, mengapa kau bekerja sekeras ini, dengan penampilan yang kurang meyakinkan untuk sebuah pameran properti? Amara ragu sejenak. Ia melihat kelembutan di mata Pak Haris. Ia memutuskan untuk jujur, tidak lagi bersikap lemah. Saya baru saja meninggalkan rumah, Pak. Saya ingin membuktikan kepada diri sendiri, dan kepada orang yang meremehkan saya, bahwa saya pantas mendapatkan dunia ini, terlepas dari masa lalu saya. Saya butuh pekerjaan. Apa saja, asalkan saya bisa belajar dan mandiri, jawab Amara, matanya memancarkan api tekad yang tak padam. Pak Haris terdiam. Ia adalah pengusaha properti sukses, dikenal karena instingnya yang tajam terhadap potensi. Ia melihat bukan hanya seorang wanita yang terluka, tetapi seorang wanita dengan kemauan baja yang dibentuk oleh penderitaan. Aku punya tawaran, nak. Aku sedang mencari asisten pribadi yang cerdas, yang tidak hanya mengantar dokumen, tapi juga bisa melihat peluang tersembunyi di balik setiap transaksi. Gajinya lumayan, tapi kerjanya keras, 24/7. Kau tidak hanya bekerja untukku, kau akan belajar dariku. Kau mau? Tanya Pak Haris, nadanya serius. Tawaran ini datang seperti oase di tengah gurun. Jantung Amara berdegup kencang. Ini adalah pintu gerbang yang ia cari. Ya, Pak Haris. Saya mau. Saya akan bekerja 2 kali lipat lebih keras dari siapapun. Berikan saya kesempatan, dan saya tidak akan mengecewakan Bapak. Nama saya Amara, tapi mulai sekarang, panggil saya Ara, jawab Amara, sambil menjabat tangan Pak Haris dengan erat. Baik, Ara, kau mulai besok. Jangan terlambat. Ingat, dalam bisnis, ketidaksempurnaan penampilan bisa dimaafkan, tetapi ketidaksempurnaan kinerja tidak akan pernah dimaafkan, ujar Pak Haris, memberikan petuah pertama yang menusuk. Amara mengangguk, hatinya dipenuhi harapan baru yang dingin dan tajam. Ini adalah awal dari balas dendam elegan yang ia janjikan pada Devan. Babak transformasi Amara telah dimulai, dipandu oleh mentor tak terduga yang melihat potensi di balik lukanya. Ia kini memiliki alat, ia memiliki tujuan, dan ia memiliki tekad. Devan dan Ibu Ratna tidak akan menyadari bahwa bayangan yang mereka usir kini sedang menjelma menjadi pemburu yang licik. Amara, yang kini memperkenalkan diri sebagai Ara, memasuki kantor Pak Haris di gedung pencakar langit keesokan harinya. Perbedaan antara kos-kosannya yang sempit dengan kantor yang mewah itu terasa seperti jurang yang dalam. Di sini, semuanya bergerak cepat, efisien, dan berkelas. Tidak ada detail yang salah, tetapi tidak ada pula tekanan mencekik dari standar kesempurnaan yang tidak masuk akal. Yang ada hanyalah tuntutan kinerja maksimal. Pak Haris menyambutnya dengan senyum tenang. Ia tidak menanyakan lagi soal luka di pipi Ara, seolah-olah luka itu adalah tato kehormatan yang tidak perlu dipertanyakan. Kau tepat waktu, Ara. Disiplin adalah modal utama, di atas segalanya, kata Pak Haris, sambil menyerahkan setumpuk berkas tebal. Terima kasih atas kesempatan ini, Pak. Saya tidak akan menyia-nyiakannya, jawab Ara, matanya memancarkan tekad yang membara. Bagus. Tugas pertamamu, kau harus menyelesaikan membaca semua berkas ini sebelum makan siang. Ini adalah ringkasan proyek-proyek kita selama 5 tahun terakhir. Aku ingin kau mengerti DNA bisnis ini secepatnya. Jangan hanya baca datanya, rasakan pergerakan uang di setiap halaman, perintah Pak Haris, nadanya lugas tanpa basa-basi. Ara tahu ini adalah ujian. Ia duduk di mejanya, yang terletak di sudut ruangan, memberinya pemandangan kota dari ketinggian. Ia tenggelam dalam berkas-berkas itu. Nama-nama proyek, angka-angka investasi, dan strategi pembangunan properti di berbagai kota besar. Dunia ini benar-benar baru, jauh dari urusan dapur dan kebersihan lantai. Ini adalah medan pertempuran sesungguhnya yang ia cari. Saat makan siang tiba, Pak Haris memanggilnya ke ruangannya. Jelaskan padaku, proyek mana yang menurutmu paling berisiko, dan mengapa? Ara menarik napas, mengatur pikirannya. Ia tidak hanya membaca, ia memang meresapi setiap detail. Proyek mixed use di kawasan pinggiran timur, Pak. Angkanya terlihat menggiurkan,
Tapi analisis demografi menunjukkan daya beli masyarakat setempat tidak sejalan dengan harga jual yang Bapak patok. Risiko stok mati terlalu tinggi. Seharusnya fokus pada perumahan kelas menengah dengan skema cicilan yang lebih ringan. Jelas Ara dengan lancar, sambil menunjuk grafik di salah satu berkas. Pak Haris menyimak dengan seksama. Ia terkesan. Hanya dalam beberapa jam, kau bisa menangkap apa yang gagal dilihat oleh manajer pemasaran kita. Mereka hanya melihat untung di atas kertas. Kau melihat realitas pasar. Bagus, Ara. Kau punya naluri. Saya hanya belajar dari pengalaman, Pak. Kesempurnaan itu fana. Yang nyata adalah analisis yang akurat, balas Ara. Kalimatnya ini adalah sindiran halus pada prinsip hidup Ibu Ratna, yang tanpa sadar ia ucapkan keras-keras. Sejak hari itu, Ara tidak lagi hanya menjadi asisten. Ia menjelma menjadi bayangan Pak Haris, ikut dalam rapat, menemani negosiasi, bahkan diminta memberikan opini pribadinya. Pak Haris, yang merasa menemukan permata mentah pada Ara, tak segan mengajarinya seluk-beluk dunia properti, mulai dari legalitas rumit hingga seni meyakinkan investor. Pekerjaan Ara adalah pelarian sekaligus balas dendam yang paling konstruktif. Ia bekerja tanpa kenal lelah, tidur hanya 4 jam sehari, dan sisanya ia habiskan untuk menganalisis data, membaca buku-buku bisnis, dan menyerap semua pengetahuan dari Pak Haris seperti spons kering. Lukanya di pipi berangsur sembuh, tetapi menyisakan bekas luka samar yang kini tertutupi oleh riasan minimalis. Ara menjadikan rutinitas merias wajah setiap pagi sebagai ritual penguatan diri. Ia bukan lagi Amara yang takut. Ia adalah Ara, yang siap berperang. Sementara Ara sibuk membangun kembali dunianya, badai di rumah Devan belum mereda. Devan, di kantor, berusaha keras menutupi kekacauan batinnya. Ia gagal dalam presentasi penting itu. Pikirannya terpecah antara angka-angka dan wajah terluka Amara. Devan, apa-apaan ini? Kau tidak fokus. Ini proyek penting, bentak Ibu Ratna di ruang kerjanya. Aku minta maaf, Bu. Pikiranku kacau. Amara. Jangan sebut nama wanita itu lagi, potong Ibu Ratna tajam. Dia yang memilih pergi. Jangan biarkan dia menghancurkan konsentrasimu. Kau harus mencari istri lain, yang lebih berkelas, yang bisa mengurusmu dan rumah ini dengan baik. Devan berdiri tegak. Ia tidak lagi menunduk seperti dulu, tetapi api penyesalannya masih bercampur dengan asap ketakutannya pada Ibu Ratna. Aku tidak mau mencari yang lain, Bu. Aku mencintai Amara. Aku akan terus mencarinya. Aku tidak peduli ibu setuju atau tidak. Devan berbalik, mengambil kunci mobil. Mau kemana kau? Mencari Amara. Aku akan mencarinya di setiap kos-kosan, di setiap sudut kota ini. Aku harus memperbaikinya. Aku sudah salah. Aku tidak akan mengulangi kesalahan fatal itu, jawab Devan, dan kali ini, ia keluar tanpa menunggu izin ibunya. Selama berbulan-bulan, Devan seperti bayangan yang mengembara. Ia mengunjungi semua tempat yang mungkin dikunjungi Amara, semua teman lama, bahkan kantor polisi. Amara benar-benar menghilang, seperti ditelan bumi. Devan semakin frustrasi, dan tanpa ia sadari, pekerjaannya mulai terganggu. Proyek-proyek perusahaan yang selama ini dipegang oleh Devan dan dikontrol ketat oleh Ibu Ratna, mulai menunjukkan celah kerentanan. Devan sering menghubungi ponsel lama Amara, meninggalkan pesan suara yang panjang, penuh penyesalan. Ara, kumohon, jawab teleponku. Aku tahu aku pengecut. Aku tahu aku pantas kau benci. Tapi aku sudah mencari bantuan. Aku mencoba melawan ketakutanku pada ibu. Kembalilah. Aku akan meninggalkan semuanya jika kau mau. Aku benar-benar menyesal. Aku janji. Aku akan menjadi suami yang berani, suamimu yang sesungguhnya. Kumohon. Ara mendengarkan pesan-pesan itu di kos-kosannya yang sunyi. Ia tahu Devan tulus. Air matanya menetes, tetapi ia segera menyekanya. Penyesalan yang datang terlambat tidak bisa memperbaiki luka yang sudah diukir. Aku tidak bisa kembali, Devan. Aku harus kuat untuk diriku sendiri dulu. Pengampunan sejati akan datang setelah aku mendapatkan keadilan yang kumau. Bisik Ara pada ponsel yang ia pegang. Ia menghapus semua pesan suara itu, dan membuang kartunya.
Tidak ada jalan kembali. 1 tahun berlalu. Ara sudah bukan lagi asisten yang canggung. Ia telah menjelma menjadi wanita karir yang tajam. Berkat bimbingan intensif dari Pak Haris, ia kini menjabat sebagai manajer pengembangan bisnis. Ia ahli dalam negosiasi, piawai membaca kontrak, dan yang paling penting, ia tahu bagaimana menggunakan kekuatan diam untuk mengendalikan situasi. Sebuah keahlian yang ironisnya ia pelajari dari Ibu Ratna sendiri. Ara, panggil Pak Haris suatu sore. Ada proyek besar yang akan dibuka di kota asalmu. Proyek resort mewah. Perusahaan Dipta Abadi yang dikelola oleh Uhuk. Ibu Ratna adalah pesaing utama kita. Mereka sudah berinvestasi besar di sana. Aku ingin kita masuk dan menghancurkan monopoli mereka. Jantung Ara berdebar kencang. Dipta Abadi. Itu perusahaan milik keluarga Devan dan Ibu Ratna. Kesempatan emas itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Aku siap, Pak. Jawab Ara, suaranya tenang. Tetapi di dalam hatinya, alarm perang sudah berbunyi nyaring. Aku tahu kau punya potensi, Ara. Tapi proyek ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang perang strategi. Aku memberimu kendali penuh. Aku percaya pada instingmu. Kau bisa melakukannya. Ara berdiri, menatap Pak Haris dengan mata yang bersinar penuh ambisi. Saya akan memenangkan tender ini, Pak. Saya akan memenangkan perang ini. Dan saya jamin, harga diri perusahaan mereka akan jatuh lebih dulu daripada harga tanahnya. Pak Haris tersenyum puas. Ia tahu ia telah memilih kuda hitam yang tepat. Ara menghabiskan malam itu merencanakan segalanya. Ia mempelajari profil perusahaan Dipta Abadi, menganalisis kelemahan sistem mereka, dan menemukan bahwa celah terbesar mereka bukanlah pada produk, melainkan pada kepemimpinan Ibu Ratna yang terlalu kaku dan arogan, serta ketidakstabilan Devan yang tampak dari laporan kinerja terakhir. Ia mulai merancang strategi balas dendam yang elegan. Balas dendamnya tidak akan melibatkan polisi atau kekerasan. Balas dendamnya adalah pengambil alihan kekuasaan dan martabat melalui kecerdasan bisnis. Ia akan kembali ke kota itu, berdiri di hadapan mereka, bukan untuk meminta maaf atau memohon, melainkan untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya, pengakuan dan keadilan. Ibu Ratna, Devan, bisik Ara, memandangi berkas profil Dipta Abadi. Kalian mengajarkanku bahwa kesempurnaan harus diperjuangkan dengan kejam. Sekarang, biarkan aku tunjukkan padamu, bagaimana kesempurnaan sejati yang dibentuk dari luka, bisa menghancurkan kesempurnaan palsu kalian. Ia menghubungi kontak-kontak di kota lamanya, mulai mengatur pertemuan, dan menyiapkan presentasi untuk tender yang paling ambisius dalam hidupnya. Ara memejamkan mata, membayangkan hari ketika ia akan kembali ke ruang rapat yang sama dengan Ibu Ratna dan Devan. Ia akan menghadapi mereka, membiarkan bekas luka di pipinya menjadi mahkota yang tak terlihat yang ia kenakan. 2 tahun setelah kopi panas itu, Ara siap kembali, bukan hanya untuk bersaing, tetapi untuk membalas dendam yang menyentuh hati dengan cara yang paling tidak terduga, yang akan mengungkap kebenaran yang tersembunyi jauh di balik arogansi Ibu Ratna. Panggung telah disiapkan. Babak konfrontasi sudah di depan mata. 2 tahun telah berlalu sejak Amara melarikan diri dari rumah itu, membawa serta luka bakar dan janji balas dendam. Kini, ia kembali. Ia bukan lagi Amara yang rapuh. Ia adalah Ara, Director of Business Development untuk salah satu perusahaan properti paling ambisius di ibu kota. Bekas luka samar di pipinya telah menjadi medali kehormatan yang tersembunyi rapi di balik makeup profesional. Seluruh penampilannya memancarkan aura kekuatan yang dingin dan terukur, seperti pedang yang siap dihunus namun tetap terbungkus sarung yang elegan. Ara berdiri di depan gedung megah tempat ia akan melakukan presentasi tender. Gedung itu terasa akrab sekaligus asing. Dulu, ia adalah menantu yang hanya boleh berada di dapur dan ruang makan. Sekarang, ia adalah pemain utama yang datang untuk mengambil alih papan catur perusahaan keluarga suaminya. Kau terlihat siap, Ara, bisik Pak Haris, yang mendampinginya dengan senyum bangga. Saya sudah berlatih untuk momen ini selama 2 tahun, Pak. Saya tidak akan mengecewakan, jawab Ara, menarik napas dalam-dalam. Ingat, tujuanku adalah memperluas jaringan. Tujuanmu? Ara menoleh, matanya berkilat.
Tujuan saya adalah keadilan, Pak. Dan kemenangan ini adalah satu-satunya mata uang keadilan yang berlaku di dunia mereka. Mereka memasuki ruang rapat. Ruangan itu besar, berdinding kaca, dengan meja mahoni yang panjang. Di sana, sudah duduk beberapa delegasi dari berbagai perusahaan, termasuk tim dari Dipta Abadi, perusahaan milik keluarga Devan. Jantung Ara berdebar kencang, bukan karena gugup, melainkan karena antisipasi. Ia tahu, target utamanya ada di sana. Devan duduk di kursi utama, tampak lebih kurus dan kelelahan dari yang Ara ingat. Ekspresinya menunjukkan beban yang berat, jauh dari ketenangan yang dulu ia pertahankan di depan ibunya. Di samping Devan, duduklah Ibu Ratna. Wajahnya masih sedingin marmer, tetapi ada kerutan cemas yang samar di sudut matanya. Saat Ara dan Pak Haris mengambil tempat, Ibu Ratna secara otomatis menyapu pandangan, menganalisis pesaingnya. Pandangannya berhenti pada Ara. Meskipun riasan Ara sempurna, ada kemiripan yang tak terhindarkan dengan Amara lama. Bentuk wajah, cara duduk yang tegak, dan sorot mata yang tajam. Ibu Ratna mengerutkan dahi, bingung. Devan mengangkat kepalanya saat Ara dipanggil untuk presentasi. Saat Ara melangkah maju, kepercayaan dirinya yang luar biasa seolah menarik semua cahaya di ruangan itu. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Saya Ara, Director of Business Development dari Global Harmony Property. Sapa Ara dengan suara yang mantap dan profesional. Devan, yang mendengar suara itu, sontak mengangkat kepalanya. Matanya melebar. Suara itu sangat mirip dengan Amara. Ia menatap lekat-lekat, membandingkan Ara dengan bayangan Amara di ingatannya. Ara? Siapa dia? Wajahnya, bisik Devan kepada ibunya, suaranya tercekat. Ibu Ratna mendelik, mencoba mempertahankan ketenangannya. Jangan konyol, Devan. Amara tidak mungkin sesukses ini. Lihat caranya berpakaian, dia bukan Amara yang cengeng itu. Dia hanya mirip. Ara memulai presentasinya. Ia tidak hanya menyajikan angka, ia menyajikan visi yang segar, berani, dan terperinci. Sebuah peta jalan yang menunjukkan bagaimana ia akan mengubah proyek resort itu menjadi pusat keuntungan yang tak tertandingi. Saat sesi tanya jawab, Ibu Ratna, yang selalu harus menjadi pusat gravitasi di setiap ruangan, memutuskan untuk menyerang. Nyonya Ara, sapa Ibu Ratna, nadanya menusuk, arogansi yang tak pernah hilang. Perusahaan Anda adalah pendatang baru di pasar ini. Bagaimana kami bisa yakin bahwa Anda tidak akan lari di tengah jalan? Mengingat latar belakang Anda yang terlalu cepat naik, ada isu miring yang beredar tentang Anda. Ara tersenyum tipis. Senyum itu tidak menjangkau matanya, membuat wajahnya tampak seperti patung yang indah dan dingin. Ibu Ratna, jawab Ara, menggunakan intonasi yang begitu sopan hingga terdengar seperti ejekan. Perusahaan kami adalah mesin pertumbuhan yang didukung oleh pengalaman bertahun-tahun tim kami. Mengenai isu miring tentang saya tegaskan, setiap kesuksesan yang saya raih adalah buah dari kerja keras dan penderitaan, bukan jalan pintas. Jika Ibu khawatir, Ibu bisa memeriksa semua portofolio dan legalitas kami. Karena bagi saya, integritas adalah fondasi, bukan aksesoris. Kalimat terakhir itu menohok Ibu Ratna. Wajah Ibu Ratna sedikit memerah. Devan, yang terus menatap Ara, kini mulai merasakan gelombang kejut yang kuat. Cara Ara berbicara, ketegasannya, bahkan kalimat-kalimatnya yang penuh makna tersirat. Ia melihat Amara dalam diri Ara, tetapi Amara yang ini adalah monster kecerdasan yang tak pernah ia kenali. Devan, kau yakin dia bukan Amara? Bisik Ibu Ratna, kini suaranya terdengar cemas. Devan menggeleng pelan. Aku tidak tahu, Bu. Ada sesuatu di matanya. Aku harus bicara dengannya. Ibu Ratna menahan lengan Devan dengan erat. Jangan buat keributan. Kita hampir kalah. Konsentrasi pada proyek kita. Setelah presentasi Ara selesai dan mendapat tepuk tangan yang meriah dari delegasi lain, Devan tidak bisa menahan diri lagi. Ia bangkit dan berjalan cepat menghampiri Ara yang sedang membereskan berkasnya. Nona Ara, panggil Devan, suaranya agak serak. Ara mendongak. Matanya bertemu dengan mata Devan. Pertemuan itu terasa seperti sambaran petir di ruangan yang penuh dengan keheningan yang tiba-tiba.
Tuan Devan. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Ara, nadanya bisnis murni, tanpa sedikit pun emosi. Bisakah kita bicara sebentar? Empat mata. Di luar, pinta Devan, matanya memohon. Ara melirik jam di pergelangan tangannya. Waktu saya sangat berharga, Tuan Devan. Jika ini tidak terkait dengan tender, saya harus menolaknya. Ini terkait dengan masa lalu, desak Devan. Ibu Ratna bergegas menghampiri mereka. Devan, jangan buang waktu dengan wanita ini. Apa yang kau lakukan? Ara menatap Ibu Ratna, senyum sinisnya kini terlihat jelas. Ibu Ratna, senang bertemu kembali dengan Anda. Saya rasa, kami memang perlu bicara. Ada beberapa hal yang belum clear. Ucap Ara, penekanannya pada kata, clear, membuat Ibu Ratna semakin gelisah. Tidak ada yang perlu clear. Kau hanya mencari perhatian, sembur Ibu Ratna. Ara menoleh ke Pak Haris. Pak Haris, bisakah Anda menunggu sebentar? Saya akan menyelesaikan urusan pribadi yang sangat mendesak ini. Pak Haris mengangguk tenang. Tentu, Ara. Tapi ingat, jangan berlama-lama. Ara membawa Devan dan Ibu Ratna ke lorong sepi di luar ruang rapat. Udara di sana terasa lebih dingin, seperti ruangan pendingin emosi. Baiklah, Tuan Devan. Nyonya Ratna. Waktuku hanya 5 menit. Katakan apa yang ingin kalian dengar, kata Ara, menyilangkan tangannya di dada. Devan menatap Ara, mencoba mencari celah di topeng kesuksesan itu. Kau Amara, kan? Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau menghilang? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Amara. Ara tertawa kecil, tawa yang terdengar kering dan hampa. Amara adalah masa lalu, Tuan Devan. Dia adalah wanita yang Anda biarkan dihina dan dilukai. Saya Ara, seorang direktur yang sedang bersaing dengan perusahaan Anda. Ibu Ratna menyela, suaranya penuh kemarahan yang terselubung. Jangan main-main. Aku tahu suaramu. Tapi kau tidak mungkin Amara. Amara tidak punya potensi sekelas ini. Katakan yang sebenarnya. Kau datang hanya untuk membalas dendam, bukan? Ara mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah Ibu Ratna, tatapannya menusuk. Tentu saja saya datang untuk membalas, Ibu Ratna. Balas dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan, tapi dengan menggantikan. Menggantikan amarah yang lemah dengan Ara yang kuat. Menggantikan ketidaksempurnaan dengan kesuksesan. Ara berhenti sejenak. Ia tahu ini adalah momen puncaknya. Ia harus memberikan pukulan yang tak terlupakan, yang akan menjatuhkan bukan hanya ego Ibu Ratna, tetapi juga membuka pintu ke kebenaran yang lebih besar. Kalian ingin bukti? Ara menantang, suaranya bergetar sedikit karena emosi yang ia tahan. Kalian ingin tahu siapa aku? Devan maju selangkah. Aku hanya ingin tahu kenapa. Ra, kenapa kau tidak pernah menghubungiku? Karena aku sudah membuat keputusan di depan ibumu. Aku akan pergi dan kembali untuk membalas semuanya, jawab Ara, menegaskan janji yang ia buat. Ara kemudian melakukan gerakan yang mengejutkan. Ia merogoh tasnya, mengambil botol kecil makeup remover. Di hadapan mereka, tanpa ragu, ia menuangkan cairan itu ke kapas dan dengan gerakan cepat, menghapus lapisan kosmetik yang menutupi separuh wajahnya. Warna merah samar bekas luka bakar itu, yang telah menyatu dengan kulit dan membentuk jejak permanen, kini terlihat jelas. Sebuah goresan tebal yang membentang dari pipi kirinya hingga dekat garis rahang. Devan tersentak mundur. Tangannya spontan menutupi mulut. Ya Tuhan, Amara. Ibu Ratna, yang selalu berpikir rasional, kini kehilangan semua kata-kata. Ia menatap bekas luka itu, lalu kembali ke mata Ara, yang kini dipenuhi air mata kepedihan masa lalu. Aku Amara. Kalimat itu terucap bagai peluru yang ditembakkan di ruang hampa. Menantumu yang kau siram dengan kopi panas karena lupa membuatkan sarapan. Lanjut Ara, air matanya menetes, bercampur dengan makeup remover. Aku kembali, Ibu Ratna. Dan kini aku berdiri di hadapanmu. Setara. Inilah balasanku. Aku memenangkan harga diriku, dan aku akan memenangkan proyek ini. Karena di dunia yang kalian ajarkan, yang kuatlah yang berhak menang.
Klimaks emosional telah mencapai puncaknya. Ibu Ratna tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh. Ia tidak marah, ia tidak mencibir. Sebaliknya, wajahnya mulai berubah menjadi ketakutan yang mendalam, dan yang paling mengejutkan, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Air mata yang tidak pernah Amara lihat selama 5 tahun. Reaksi yang sama sekali tidak terduga. "Nak, Amara." Ibu Ratna bergumam, suaranya serak dan hampir tidak terdengar. Ini bukan tangisan penyesalan biasa. Ini adalah tangisan yang membawa beban sejarah. Plot twist yang sebenarnya akan terungkap. Kini, Devan dan Ara dihadapkan pada misteri baru. Mengapa Ibu Ratna, sang ratu arogansi, bereaksi dengan ketakutan dan air mata yang begitu menyentuh, seolah-olah bekas luka itu bukan hanya mengingatkannya pada perbuatannya, tetapi pada masa lalu kelam yang ia pendam rapat-rapat? Akan mengungkap kebenaran yang akan mengubah seluruh narasi balas dendam ini menjadi kisah pengampunan yang menyentuh hati. Udara di lorong itu membeku setelah Ara, yang tak lain adalah Amara, mengungkapkan identitasnya dan memperlihatkan bekas luka bakar di pipinya. Devan berdiri terpaku, terperangkap antara rasa bersalah yang menusuk dan kekaguman yang tak terhindarkan pada sosok Ara yang tangguh. Namun, semua mata tertuju pada Ibu Ratna. Wanita yang selama ini dikenal sebagai benteng arogansi itu, kini ambruk. Ia tidak jatuh sepenuhnya ke lantai, tetapi tubuhnya merosot ke dinding, wajahnya pucat pasi, dan ia menangis terseduh-seduh. Tangisan itu bukan seperti rengekan marah yang biasa, melainkan tangisan kesedihan yang terkunci selama bertahun-tahun, yang tiba-tiba dilepaskan oleh pemandangan bekas luka Amara. "Ya Tuhan, Amara, jangan!" Lirih Ibu Ratna. Suaranya parau. Ia meraih tangan Amara, tetapi Amara menariknya menjauh. "Kenapa? Ibu takut? Takut melihat hasil perbuatan ibu sendiri?" tanya Amara dingin, menikmati momen kemenangan pahitnya. Devan mendekati ibunya, terkejut melihat ibunya dalam kondisi sebegini rapuh. "Ibu, ada apa? Kenapa ibu menangis seperti ini?" "Ini hanya bekas luka, Bu. Kenapa reaksi ibu berlebihan?" Ibu Ratna menggeleng hebat, air matanya membasahi pipi yang selalu ia jaga kesempurnaannya. Ia menatap bekas luka Amara, seolah melihat hantu dari masa lalunya sendiri. Bukan itu, Nak. Bukan hanya itu." Ibu Ratna terbatuk, mencoba menarik napas. Amara merasa bingung. Reaksi ini tidak sesuai dengan skenario balas dendamnya. Ia mengharapkan kemarahan, penolakan, atau bahkan pelecehan baru, bukan kehancuran emosional seperti ini. "Apa yang bukan itu, Bu? Bukankah ini cukup? Saya datang untuk menunjukkan bahwa saya mampu mengalahkan kalian secara profesional setelah kalian menghancurkan saya secara personal. Inilah balasan saya," tegas Amara. Tiba-tiba, Ibu Ratna menyingkapkan sedikit kerah blus sutranya yang elegan. Di sana, di bahu dan bagian atas dadanya yang tertutup, terlihat bekas luka yang jauh lebih besar dan lebih parah dari bekas luka Amara. Bekas luka yang telah lama memudar, tetapi jelas menunjukkan bahwa Ibu Ratna juga pernah mengalami luka bakar yang mengerikan. Plot twist. Luka ini. Ibu Ratna menunjuk luka besarnya dengan tangan gemetar. "Ini terjadi saat aku seusiamu. Dulu aku disiram air panas oleh mertuaku sendiri." Pernyataan itu mendarat seperti bom di ruang hampa. Devan dan Amara tercekat, saling pandang dalam kebingungan dan keterkejutan yang luar biasa. Devan, yang selama ini mengira ibunya adalah wanita sempurna yang tak tersentuh, kini melihat kebenaran yang menyakitkan di balik topeng kesempurnaannya. Ibu Ratna melanjutkan, suaranya dipenuhi getir. "Mertuaku, mereka juga sangat perfeksionis. Mereka menganggap aku tidak berharga, tidak pantas untuk anak mereka. Aku menumpahkan sup di meja saat pesta besar. Mereka bilang, aku memalukan. Dan mereka menghukumku dengan air mendidih. Mereka mengambil bisnis ayahku, dan mereka meninggalkanku dengan luka ini dan trauma yang tak pernah sembuh." Ibu Ratna meraup wajahnya. "Aku harus menjalani operasi berkali-kali. Amara, bertahun-tahun aku berjuang agar tidak ada yang tahu kelemahanku. Aku berjuang agar terlihat kuat. Aku membangun diri dengan rasa takut yang besar, takut diinjak, takut dianggap lemah,
takut kembali ke nol. Amara, yang tadinya dipenuhi amarah, kini merasakan gelombang empati yang dingin. Balas dendamnya yang direncanakan matang, ternyata adalah pengulangan trauma yang tak sengaja. Ketika kau datang, Amara, kau begitu tulus, begitu polos, begitu lemah, kata Ibu Ratna, menatap Amara dengan penyesalan yang mendalam. Aku melihat diriku yang dulu padamu. Aku melihat bayangan korban yang aku benci. Aku melihat Amara yang cengeng itu akan dihancurkan oleh dunia yang kejam ini. Aku melihat kelemahanmu akan membuatmu menjadi korban seperti aku. Aku menuntut kesempurnaan darimu, bukan karena aku membencimu, Nak, tapi karena aku mencoba menyelamatkanmu. Aku mencoba membuatmu kuat dengan caraku yang salah. Aku ingin kau disiplin, agar kau tidak memberi celah sedikit pun pada dunia untuk menyakitimu. Aku mencoba membuatmu menjadi benteng yang tak bisa ditembus. Tapi, aku justru melukai orang yang paling tidak bersalah. Ibu Ratna menangis terisak, tembok arogansinya runtuh sepenuhnya. Devan, yang selama ini hanya menganggap ibunya sebagai sosok otoriter yang kejam, kini memahami kedalaman luka batin yang diturunkan itu. Ibunya tidak jahat. Ibunya hanya terluka parah dan menggunakan arogansi sebagai senjata pertahanan agar tidak lagi merasa lemah. Bu, kenapa ibu tidak pernah cerita pada kami? Tanya Devan, suaranya tercekat. Ia menghampiri ibunya dan memeluknya. Aku terlalu malu, Devan. Terlalu malu dengan ketidaksempurnaan ini. Aku ingin kau bangga padaku. Aku ingin kau melihatku sebagai wanita baja, bukan korban yang rapuh. Kelemahan adalah racun di rumah ini, bisik Ibu Ratna. Amara menjatuhkan kapas di tangannya. Bekas luka di pipinya terasa dingin. Rasa benci yang ia bawa selama 2 tahun mendadak menguap entah kemana, digantikan oleh rasa haru yang menusuk. Ia menyadari, ia tidak membalas dendam pada monster, melainkan pada korban trauma yang menyakiti orang lain karena ketakutannya sendiri. Jadi, saat aku lupa sarapan, dan kau melihatku lemah. Amara mencoba merangkai kata. Ya, aku melihat diriku sendiri. Aku melihat diriku diserang karena ketidaksempurnaan sepele. Aku panik. Aku ingin kau kuat, Amara. Dan saat aku melihat wajahmu yang cengeng setelah kopi itu, aku semakin benci, karena kau lemah. Aku benci karena kau persis seperti aku dulu. Ibu Ratna mengakui kebenaran yang mengerikan itu. Amara berjalan mendekati Ibu Ratna dan Devan. Ia tidak lagi melihat musuh bebuyutan, tetapi 2 orang yang sama-sama terluka oleh kebisuan dan ketakutan. Bu, Amara memanggil. Suaranya kini dipenuhi kelembutan, bukan lagi baja dingin. Saya mengerti. Saya mengerti mengapa ibu menuntut kesempurnaan. Tapi, kekuatan sejati bukan berarti tidak punya luka. Kekuatan sejati adalah mampu menerima luka itu, dan menjadikannya motivasi, bukan alat untuk menyakiti orang lain. Ibu Ratna mendongak, matanya yang basah menatap mata Amara. Kau sudah kuat, Nak, jauh lebih kuat dariku. Kau pergi dan kembali sebagai pemenang, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kecerdasan. Kau tidak menjadi korban. Kau menjadi pembangun kembali. Devan memeluk kedua wanita itu. Kita semua korban di sini. Aku korban dari ketakutan ibuku, dan Amara korban dari ketidakberanianku. Tapi sekarang, ini saatnya kita berhenti saling menyalahkan. Tiba-tiba, Ibu Ratna teringat. Tunggu. Proyek. Kau memenangkan tender, Amara? Kau akan mengambil proyek kami. Ara tersenyum tipis. Profesionalisme saya masih berlaku, Bu Ratna. Perusahaan saya memang memenangkan tender. Tapi, saya datang ke sini bukan hanya untuk menghancurkan. Saya datang untuk membuktikan diri. Dan saya sudah membuktikannya. Ia kini memiliki kekuatan penuh untuk mencabut proyek itu dari Dipta Abadi, menghancurkan perusahaan yang sangat dibanggakan Ibu Ratna. Balas dendamnya telah mencapai klimaks tertinggi. Kekuasaan di tangan, pengampunan di hati. Amara, jangan lakukan itu. Jangan hancurkan perusahaan kami. Itu satu-satunya yang tersisa dari ayah Devan, pinta Ibu Ratna, kini beralih menjadi memohon. Amara menatap Devan, lalu ibunya. Ia melihat kejujuran di mata mereka. Ia melihat kesempatan untuk menyelesaikan trauma ini bukan dengan kehancuran,
Melainkan dengan rekonsiliasi yang elegan saya tidak akan menghancurkan Dipta Abadi, Bu. Saya tidak membangun diri saya selama 2 tahun hanya untuk menjadi versi kejam dari Anda. Saya membangun diri untuk menjadi pemimpin yang adil, kata Amara, tegas. Saya akan ajukan proposal kerjasama. Perusahaan saya akan mengambil proyek resort ini, tetapi Dipta Abadi akan menjadi mitra utama kami. Kita akan berbagi keuntungan dan berbagi pengetahuan. Kita akan sama-sama kuat. Kita akan berhenti bersaing dengan cara yang merusak. Tawaran itu adalah titik balik yang tidak terduga. Ibu Ratna dan Devan tercengang. Itu bukan balas dendam. Itu adalah penyelamatan dengan syarat. Ibu Ratna, untuk pertama kalinya, tersenyum tulus, meskipun air mata masih membasahi pipinya. Amara, kau benar-benar tidak seperti aku. Kau luar biasa, nak. Devan memeluk Amara erat-erat. Terima kasih, sayang. Terima kasih telah kembali dengan cara ini. Kau sudah membuktikan segalanya, dan kau menyelamatkan kami. Aku mencintaimu. Klimaks telah usai. Konflik terbesar, yaitu kebencian Ibu Ratna yang ternyata berakar dari trauma, telah terungkap. Balas dendam Amara, yang tadinya berapi-api, kini bertransformasi menjadi tindakan pengampunan yang membangun. Mereka telah melewati titik paling menyakitkan, dan kini, babak baru penyembuhan dan pembangunan kembali akan dimulai, membawa mereka menuju akhir yang bahagia. Setelah badai emosi mereda, Amara, Devan, dan Ibu Ratna memutuskan untuk meninggalkan gedung pertemuan itu. Ibu Ratna yang masih rapuh harus dilarikan ke rumah sakit karena syok dan tekanan darah tinggi. Keputusan itu diambil dengan cepat. Kesehatan jauh lebih penting daripada hasil tender. Ara melepas blazer mahalnya. Ia duduk di ruang tunggu rumah sakit, tidak lagi sebagai direktur Ara yang tangguh, melainkan sebagai Amara yang hatinya diliputi rasa iba yang mendalam. Pengungkapan Ibu Ratna di lorong tadi telah mengubah seluruh narasi balas dendamnya menjadi kisah yang menyayat hati. Devan duduk di sampingnya, kepalanya tertunduk. Ia meraih tangan Amara. Aku merasa seperti orang asing di keluargaku sendiri, Ra. Selama ini, aku hanya melihat ibuku sebagai orang yang menuntut, yang otoriter. Aku tidak pernah tahu dia menyembunyikan luka yang begitu besar. Amara membalas genggaman tangan Devan. Kehangatan itu terasa nyata, sebuah jembatan yang baru dibangun setelah 2 tahun terpisah. Aku juga kaget, Devan. Aku pikir kebenciannya murni karena dia tidak menyukaiku. Aku tidak menyangka, dia juga adalah korban dari sistem yang sama. Dia mencoba membuatku kuat dengan cara yang salah, cara yang diajarkan kepadanya, kata Amara pelan. Dan aku, Devan mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. Aku adalah pengecut sempurna. Aku tahu ibuku punya masalah, tapi aku tidak pernah cukup berani untuk menyelidiki atau membawanya bicara dari hati ke hati. Aku selalu memilih jalan termudah, yaitu diam. Kita semua membuat kesalahan, Devan. Tapi sekarang, kita tahu kebenarannya. Saatnya kita berhenti melihat ini sebagai dendam, dan mulai melihatnya sebagai proses penyembuhan, ujar Amara, menyentuh bekas luka samar di pipinya. Bekas luka itu kini terasa berbeda. Bukan lagi simbol penderitaan, melainkan pengingat akan kekuatan dan titik awal rekonsiliasi. Seorang perawat datang dan memberitahu bahwa Ibu Ratna sudah stabil, tetapi ia butuh istirahat total dan disarankan untuk menjalani pemeriksaan psikologis lanjutan. Mereka berdua masuk ke kamar perawatan. Ibu Ratna tampak jauh lebih kecil dan rapuh di balik selimut putih rumah sakit. Ia menoleh saat melihat Amara. Tidak ada lagi kilatan arogansi. Yang ada hanya rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Amara, maafkan ibu, nak. Maafkan semua kata-kata tajam ibu, semua perlakuan buruk ibu, dan yang paling utama, maafkan ibu atas kopi panas itu. Ibu Ratna memegang tangan Amara, genggamannya lemah. Ibu tahu, kata maaf tidak akan menghapus luka di wajahmu. Amara duduk di sisi ranjang. Ia memegang tangan Ibu Ratna. Luka di wajah saya akan sembuh, Bu. Tapi luka di hati ibu, itu yang harus kita sembuhkan sekarang. Ibu Ratna menggeleng. Kau tidak perlu berbaik hati, Amara. Aku tahu kau membenciku. Kau punya hak untuk membenciku. Setelah semua yang kukatakan tadi, kau bisa saja menghancurkan Dipta Abadi,
dan aku pantas menerimanya. Saya tidak membenci ibu, Bu. Saya tidak bisa. Setelah mendengar cerita ibu, saya hanya merasa sedih, kata Amara dengan tulus. Saya mengerti, Bu. Ibu takut. Ibu hanya mencoba melindungi saya dengan cara yang ibu tahu. Tapi, ibu telah salah menanggapi trauma. Trauma itu seharusnya tidak diwariskan, Bu. Trauma itu harus diputus. Devan maju, berdiri di sisi ibunya. Ibu, Amara benar. Kita harus menyelesaikan ini, bukan hanya untuk Amara, tapi untuk diri ibu sendiri. Kenapa ibu tidak pernah mencari bantuan profesional? Kenapa ibu membiarkan rasa sakit ini mengendalikan ibu? Ibu Ratna menghela napas panjang, seperti pintu yang terbuka setelah sekian lama terkunci. Aku takut, Devan. Aku takut jika aku mengakui traumaku, aku akan dianggap gila, aku akan dianggap lemah. Aku sudah membangun citra ini begitu lama. Aku tidak ingin kalian melihatku sebagai wanita yang tidak becus, yang pernah disiksa oleh mertuanya sendiri dan gagal mempertahankan bisnis ayahnya. Aku hanya ingin terlihat kuat, demi nama baik keluarga ini. Tapi ibu melukai banyak orang, Bu. Ibu melukai Amara, dan ibu melukai diriku. Aku selalu merasa tidak cukup baik, selalu takut membuat kesalahan, karena aku tahu konsekuensinya adalah amarah ibu, ungkap Devan, akhirnya meluapkan beban emosi yang selama ini ia pendam. Ibu Ratna menutup mata, air mata mengalir lagi. Aku tahu, Nak. Aku tahu aku telah gagal sebagai ibu dan ibu mertua. Aku hanya ingin kalian berdua bahagia, dengan caraku yang salah. Amara memeluk Ibu Ratna. Pelukan itu terasa canggung, tetapi penuh dengan janji pengampunan. Kita akan perbaiki, Bu. Kita tidak akan membiarkan masa lalu terus menghantui kita. Saya tidak kembali untuk menghancurkan. Saya kembali untuk membangunkan ibu dari trauma ini. Malam itu, mereka bertiga berbicara panjang lebar. Amara bercerita tentang kehidupannya selama 2 tahun terakhir. Tentang bagaimana luka bakar itu menjadi kompas moralnya, yang mengarahkannya pada kekuatan tanpa kekejaman. Pak Haris pernah bilang, Amara menatap Devan, bahwa ketidaksempurnaan penampilan bisa dimaafkan, tetapi ketidaksempurnaan kinerja tidak akan pernah dimaafkan. Itu menjadi pedomanku. Aku belajar bahwa kekuatan sejati ada pada kemampuan, bukan pada penampilan atau gelar sempurna yang kita paksakan. Dan kau menunjukkan padaku, bahwa kekuatan sejati juga ada pada pengampunan, balas Devan, matanya memancarkan rasa syukur. Aku sudah membuat janji yang terlambat, aku bilang akan berubah, tapi kau memberiku kesempatan kedua yang tidak pantas kudapatkan. Aku tidak bisa kembali pada Devan yang dulu, Devan. Suami yang pasif dan takut ibunya, kata Amara, nadanya serius. Aku hanya bisa kembali pada Devan yang berani, yang belajar berdiri di samping kebenaran, bukan di samping kekuasaan. Devan mengangguk mantap. Aku berjanji, Amara. Aku akan menjadi pria yang pantas mendampingimu, wanita yang begitu kuat dan berani. Ibu Ratna menyimak percakapan mereka, senyum kecil terukir di bibirnya. Ia melihat cinta murni di antara keduanya, cinta yang kini diperkuat oleh badai dan dibersihkan oleh kebenaran. Amara, mengenai proposal kerja sama itu. Ibu Ratna memulai. Kita akan melakukannya, Bu. Saya yakin itu adalah cara terbaik untuk Dipta Abadi, dan untuk kita semua. Saya tidak ingin harta yang dibangun dengan susah payah oleh keluarga Bapak, hancur hanya karena dendam pribadi, jawab Amara. Ibu Ratna menatap Amara dengan mata penuh hormat. Kau adalah menantu yang jauh lebih baik daripada yang aku bayangkan. Nak, maafkan aku. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi menuntut kesempurnaan darimu. Aku hanya akan meminta satu hal darimu. Ajarilah aku cara menjadi kuat tanpanya. Permintaan itu adalah pengakuan terbesar yang pernah Amara dengar. Tentu, Bu. Kita akan belajar bersama. Amara memegang tangan Ibu Ratna. Pada saat itu, di kamar rumah sakit yang hening, Amara menyadari bahwa balas dendamnya telah mencapai puncak tertinggi dan termulia. Ia tidak hanya memenangkan harga dirinya, ia juga memenangkan kembali suaminya dan yang lebih penting, ia menyelamatkan jiwa mertuanya dari cengkeraman trauma masa lalu.
Kisah mereka kini beralih dari konflik pribadi menjadi perjalanan penyembuhan kolektif. Mereka telah melewati fase kritis, dan kini, saatnya membangun masa depan yang berpondasi kejujuran dan belas kasih. Sinar matahari pagi yang lembut menyusup melalui jendela kamar rumah sakit, seolah memberikan restu alam atas rekonsiliasi yang terjadi semalam. Ibu Ratna, meskipun masih lemah, tampak lebih damai. Ia tidak lagi mengenakan topeng kesempurnaan yang dingin. Amara dan Devan sarapan sederhana di samping ranjang Ibu Ratna. Suasananya jauh dari ketegangan sarapan. Kini, kehangatan dan kejujuran menjadi menu utamanya. Kita akan pulang hari ini, Bu. Tapi setelah ini, Ibu harus janji akan menjalani sesi terapi. Kita semua akan ikut, kita butuh penyembuhan sebagai keluarga, kata Devan lembut, menyuapi ibunya bubur. Sikap Devan kini terasa lebih dewasa dan bertanggung jawab. Ibu Ratna tersenyum kecil. Senyum yang tulus, dan jarang Amara lihat. Ibu janji, Nak, Ibu sudah terlalu lelah hidup dalam ketakutan. Ibu tidak mau lagi menjadi tawanan masa lalu. Ia menoleh ke Amara. Kau sudah mengatur segalanya, Amara. Amara mengangguk, meletakkan sendoknya. Sudah, Bu. Pak Haris sudah setuju dengan proposal kerja sama kita. Dipta Abadi akan menjadi mitra utama, dan perusahaan saya akan mengawasi proyek resort ini. Ini akan menjadi simbiosis yang saling menguntungkan. Keahlian saya dalam pengembangan bisnis dan branding akan dipadukan dengan pengalaman finansial Dipta Abadi. Dan kepemimpinan ibu yang keras, gurau Ibu Ratna, mencoba meremehkan dirinya sendiri. Dan kepemimpinan ibu yang disiplin, Bu, koreksi Amara lembut. Kita hanya perlu menyalurkan disiplin itu ke arah yang benar. Kita akan menerapkan standar kinerja tinggi, bukan standar kesempurnaan emosional yang mencekik. Devan mengangguk setuju. Aku juga akan kembali ke kantor, tapi kali ini, aku akan berjuang untuk menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Aku tidak mau lagi menjadi bayangan yang takut bergerak. Kepulangan mereka ke rumah megah bergaya kolonial itu terasa berbeda. Rumah yang dulunya terasa seperti museum dingin kini mulai diisi oleh angin perubahan. Tidak ada lagi ritual ketat, tidak ada lagi ketakutan akan noda di lantai marmer. Kebebasan baru ini terasa seperti udara segar di paru-paru yang sesak. Beberapa minggu berikutnya dihabiskan dengan restrukturisasi. Ibu Ratna memulai sesi terapinya, dan Devan menjadi suami yang jauh lebih baik, lebih terbuka, dan lebih berani membela Amara. Mereka bertiga juga menghadiri beberapa sesi terapi keluarga. Suatu sore, Amara dan Ibu Ratna duduk di teras belakang, meminum teh. Amara tidak lagi merasa perlu membuat teh itu sempurna. Kini, kebersamaan mereka yang tulus jauh lebih penting. Amara, kata Ibu Ratna, menatap ke kejauhan. Dulu, aku selalu memandang rendah pekerjaan rumah tangga. Aku pikir, menjadi wanita hebat berarti mengendalikan uang dan bisnis. Aku meremehkanmu karena kau seolah hanya berkutat dengan dapur. Saya tahu, Bu. Tapi bagi saya, mengurus dapur dan mengurus bisnis tidak jauh berbeda. Keduanya membutuhkan perencanaan, timing yang tepat, dan kemampuan untuk beradaptasi jika ada yang salah, jawab Amara sambil tersenyum. Ibu Ratna tertawa kecil. Kau benar. Kau selalu menemukan kesempurnaan dalam hal-hal yang tidak ku ketahui nilainya. Dulu, aku pikir kau tidak becus mengurus rumahku. Tapi ternyata, kau sangat becus mengurus hidupku. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan, Bu. Saya tidak mau lagi menjadi Amara yang takut. Saya ingin menjadi Ara yang berani, tegas Amara. Omong-omong soal Ara. Ibu Ratna memegang tangan Amara. Kau adalah kebanggaan ibu. Kau membangun dirimu sendiri. Perusahaanmu, Global Harmony, adalah pesaing yang luar biasa. Ibu harus mengakui, kau adalah partner bisnis terbaik yang pernah ibu miliki. Terima kasih, Bu. Amara merasakan kehangatan yang tulus dari pengakuan itu. Namun, di tengah semua penyembuhan dan rekonsiliasi ini, Amara dan Devan harus membicarakan satu hal penting, pernikahan mereka. Secara hukum, mereka masih suami istri, tetapi Amara telah hidup mandiri selama 2 tahun dan telah menemukan dunianya sendiri. Malam itu, setelah Ibu Ratna tertidur,
Amara dan Devan duduk di kamar mereka, kamar yang terasa seperti saksi bisu dari semua konflik dan kesunyian di masa lalu. "Ra," Devan memulai, suaranya dipenuhi ketidakpastian. "Aku tahu aku sudah berubah. Aku sudah belajar dari kesalahanku, dan aku sudah berjanji. Tapi, aku tahu kau sudah membangun kehidupan yang luar biasa tanpa aku. Aku tidak bisa memaksamu kembali pada janji pernikahan kita." Amara menatap Devan. Ia mencintai pria ini. Cinta mereka murni, tetapi ketakutan Devan lah yang menjadi penghalang besar. "Aku juga mencintaimu, Devan. Itu tidak pernah berubah. Tapi, aku tidak bisa kembali menjadi istri yang hanya menunggu di rumah," kata Amara jujur. "Aku tidak bisa melepaskan Ara. Dia adalah bagian dari diriku yang sekarang. Aku tidak memintamu melepas Ara, sayang. Justru, aku ingin mendampingi Ara yang tangguh ini. Aku ingin kita menjadi tim yang setara, di rumah dan di kantor," Devan meyakinkan, tangannya memegang kedua tangan Amara. "Aku tahu, aku harus memenangkan kepercayaanmu kembali, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan." "Lalu, bagaimana dengan rumah ini?" tanya Amara, memandang sekeliling kamar yang megah. Rumah ini penuh dengan bayangan masa lalu. Devan tersenyum lembut, senyum yang penuh pemahaman. "Kita jual, Ra. Kita jual rumah ini. Ibu sudah setuju. Kita akan mencari rumah baru, yang lebih sederhana, yang kita bangun bersama-sama dari nol, dari pondasi yang kita tentukan sendiri. Rumah yang tidak memiliki kutukan kesempurnaan." Amara merasakan air mata haru menggenang. Keputusan Devan untuk menjual rumah itu adalah pengorbanan simbolis terbesar. Itu berarti Devan benar-benar melepaskan kendali dan masa lalu. "Lalu, bagaimana dengan kita, Devan?" tanya Amara, suaranya bergetar. Devan bangkit, mengeluarkan sebuah kotak kecil dari laci. Itu adalah kotak cincin kawin mereka, yang ia simpan selama Amara pergi. "Aku tahu, kita tidak perlu menikah lagi. Tapi, aku ingin melamarmu lagi, Amara. Aku ingin melamar Ara, wanita yang kuat, berani, dan luar biasa." Devan berlutut di hadapan Amara. "Maukah kau menjadi partner hidupku? Partner bisnisku? Maukah kau memulai babak baru ini bersamaku, tanpa ketakutan, tanpa paksaan, hanya dengan cinta dan rasa hormat?" Amara tersenyum, air mata haru kini tak terbendung. Ini adalah lamaran yang ia impikan, lamaran yang mengakui kekuatannya, bukan kelemahannya. "Ya, Devan. Aku mau. Aku mau menjadi partner hidupmu. Mari kita bangun kembali semuanya, bersama-sama," jawab Amara, menerima cincin itu. Mereka berpelukan, pelukan yang terasa seperti akhir dari perjalanan panjang dan awal dari petualangan baru. Di luar kamar, Ibu Ratna berdiri sebentar, mendengarkan. Ia tersenyum, air matanya menetes bahagia. Ia berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Ia tidak lagi melihat bayangan trauma di cermin, melainkan wanita yang menemukan kedamaian dan siap menghadapi hidup dengan kejujuran. Amara, yang ia sebut sebagai sumber ketidaksempurnaan, ternyata menjadi sumber kekuatan dan penyembuhan bagi seluruh keluarga. Kisah tentang balas dendam yang elegan telah berakhir. Amara tidak mendapatkan kemenangan tunggal, melainkan kemenangan bersama yang jauh lebih berharga. Mereka siap membangun pondasi baru, rumah, bisnis, dan terutama, keluarga, di atas fondasi cinta, kejujuran, dan pengampunan. Beberapa bulan berlalu sejak Amara menerima lamaran ulang Devan. Mereka menjual rumah kolonial megah itu. Proses penjualan itu terasa seperti ritual pelepasan yang penting, membuang hantu ketakutan yang selama ini bersemayam di dinding-dindingnya. Ibu Ratna, yang kini secara teratur menjalani terapi, adalah yang paling tenang dalam proses itu. Ia telah menemukan bahwa kelemahan yang diakui jauh lebih melegakan daripada kesempurnaan yang dipaksakan. Amara dan Devan membeli sebidang tanah di pinggiran kota, dekat dengan lokasi proyek resort bersama mereka. Mereka merancang rumah sendiri, sebuah bangunan modern minimalis yang mengedepankan keterbukaan, banyak cahaya alami, dan yang paling penting, tidak ada marmer yang menuntut kebersihan tanpa celah. Rumah itu adalah metafora bagi hubungan mereka, terang, jujur, dan dibangun di atas fondasi yang kokoh.
Di bidang profesional, kerjasama antara Global Harmony dan Dipta Abadi berjalan mulus. Ara membuktikan dirinya sebagai partner bisnis yang brilian. Ia tidak hanya membawa modal segar, tetapi juga etos kerja yang disiplin namun fleksibel, sesuatu yang selama ini hilang dari Dipta Abadi. Proyek resort mewah itu berjalan lancar, menjadi simbol keberhasilan yang diperjuangkan bersama. Suatu sore, Ara dan Devan meninjau lokasi proyek. Mereka berjalan di antara beton-beton yang baru dicor, tangan saling menggenggam. Aku masih tidak percaya, Ra. 2 tahun lalu, aku pikir aku kehilangan segalanya. Sekarang, aku mendapatkan segalanya, tapi dengan cara yang benar-benar berbeda, ujar Devan, memandangi mata Ara yang kini memancarkan kedamaian yang sejati. Kita memang harus kehilangan pondasi yang rapuh dulu, Devan, baru bisa membangun yang lebih kuat. Kita telah melewati badai penyesalan dan badai trauma. Sekarang, saatnya menikmati matahari, balas Ara, tersenyum. Di kantor Dipta Abadi, Ibu Ratna telah berubah menjadi sosok mentor yang bijaksana. Ia tetap tegas dalam urusan bisnis, tetapi kini ada kehangatan dan empati yang mengalir dalam kepemimpinannya. Ia tidak lagi menuntut, melainkan membimbing. Ara, kau harus melihat laporan keuangan bulan ini, panggil Ibu Ratna suatu pagi di ruang rapat. Angka kita melampaui target. Ini semua berkat strategimu yang berani. Ini berkat tim yang hebat, Bu. Dan juga berkat Devan yang kini lebih fokus dan berani mengambil risiko. Puji Ara, memastikan Devan juga mendapatkan pengakuan yang layak. Ibu Ratna tersenyum ke arah Devan. Devan, kau sudah menjadi pria yang pantas. Kau sudah menemukan suaramu. Nak, Ibu bangga padamu. Pengakuan tulus itu adalah cahaya hangat yang selama ini dirindukan Devan. Terima kasih, Bu. Itu semua berkat Ara. Dia mengajariku bahwa diam adalah racun, jawab Devan, matanya penuh kasih pada istrinya. Hubungan Ara dan Ibu Ratna juga menjadi semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, bukan hanya untuk membahas proyek, tetapi untuk bicara dari hati ke hati, berbagi cerita, dan tertawa. Suatu hari, Amara sedang membantu Ibu Ratna memilih kain untuk interior resort. Amara mengenakan blus tanpa lengan, dan bekas luka samar di pipinya terlihat jelas, menjadi goresan sejarah yang kini ia terima sepenuhnya. Ibu Ratna menyentuh pipi Amara dengan lembut. Luka ini sudah sangat samar, Nak. Dokter bilang, dengan sedikit perawatan lagi, bisa hilang sepenuhnya. Amara menggeleng. Saya tidak mau, Bu. Saya ingin ini tetap ada. Luka ini adalah tanda lahir kedua saya. Ini mengingatkan saya pada Amara yang rapuh, dan juga Ara yang berani. Ini adalah harga yang harus saya bayar untuk kebebasan, dan untuk menyelamatkan Ibu. Ibu Ratna tersenyum, matanya basah. Kau mengajarkan Ibu banyak hal, Nak. Kau ajarkan Ibu bahwa kekuatan tidak terletak pada kulit yang sempurna, melainkan pada hati yang berani dan memaafkan. Kita semua adalah produk dari luka, Bu. Bedanya, kita memutuskan untuk menggunakannya sebagai pelajaran, bukan sebagai senjata, kata Amara. Beberapa bulan kemudian, rumah baru mereka selesai. Rumah yang mengundang cahaya dan tawa. Di hari kepindahan mereka, Ibu Ratna membawa hadiah istimewa. Bukan perhiasan mewah, melainkan sebuah cangkir porselen putih tulang baru. Aku tahu ini sepele, kata Ibu Ratna, menyerahkan cangkir itu pada Amara. Tapi ini adalah simbol. Di rumah ini, kau boleh menumpahkan kopi. Kau boleh membuat kesalahan. Aku hanya ingin satu hal, kopi yang kau buat selalu penuh kejujuran. Amara terharu. Ia memeluk Ibu Ratna erat-erat. Terima kasih, Bu. Saya janji, kopi pertama di rumah ini akan saya buatkan untuk Ibu. Kehidupan mereka kemudian memasuki fase yang tenang dan penuh makna. Mereka bekerja keras, tapi mereka juga tahu cara menyeimbangkan hidup. Devan menjadi manajer yang kompeten dan suami yang romantis. Amara, kini Ara, menjadi direktur yang disegani dan istri yang dicintai. Hubungan mereka dengan Pak Haris juga berkembang menjadi persahabatan yang erat. Pak Haris diundang dalam semua acara keluarga, termasuk pesta peresmian rumah baru. Kau membuktikan bahwa instingku benar. Ara, kau tidak hanya sukses, kau juga membawa keharmonisan sejati ke dalam hidupmu,
kata Pak Haris, saat mereka bersulang di teras baru. Bapak adalah malaikat tanpa sayap saya. Pak. Bapak yang menunjukkan bahwa ada kekuatan di balik luka. Jawab Ara penuh rasa terima kasih. 1 tahun kemudian. Amara berdiri di balkon rumah barunya. Ia tidak lagi memandang kota dari jendela dapur yang takut ketahuan. Ia memandangnya dari ketinggian martabat dan kemandirian. Di tangannya, ia memegang cangkir kopi buatan sendiri, kopi yang kental dan penuh cinta. Devan menghampirinya, memeluknya dari belakang. Kopi ini sempurna, sayang. Kesempurnaan itu relatif, Devan. Yang penting, ini dibuat dengan cinta, bisik Amara, bersandar di dada suaminya. Di dalam rumah, terdengar tawa Ibu Ratna yang sedang bermain dengan cucu pertamanya, seorang bayi laki-laki yang baru berusia 3 bulan. Amara dan Devan sepakat memberikan nama tengah untuk bayi mereka, Haris. Bayi itu lahir di rumah yang tenang, jauh dari tuntutan kesempurnaan. Ia adalah panen kebahagiaan yang mereka perjuangkan bersama. Ibu Ratna, yang kini menjadi nenek yang hangat dan penuh kasih, selalu mengingatkan bayi itu, nenek tidak menuntutmu sempurna, sayang. Nenek hanya ingin kau jujur dan berani. Amara menoleh pada Devan. Dulu, aku pergi karena luka. Sekarang, aku kembali dan tinggal karena cinta. Dan karena kita sudah tahu, cinta yang jujur tidak butuh topeng kesempurnaan. Devan mencium kening istrinya, tepat di bekas luka yang samar itu. Luka yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan luar biasa mereka. Mereka telah menutup buku lama yang penuh ketakutan dan membuka lembaran baru yang penuh harapan. 5 tahun telah berlalu sejak Amara dan Devan membangun rumah baru mereka dan menyambut putra pertama, Haris. Hidup mereka kini adalah simfoni yang harmonis, memainkan melodi antara kesuksesan bisnis yang kolaboratif dan kehangatan keluarga yang otentik. Ibu Ratna, yang telah sepenuhnya sembuh dari trauma masa lalunya, menjadi pilar kebijaksanaan dan kasih sayang, jauh dari figur menakutkan yang dulu. Proyek resort bersama, yang diberi nama Rekonsiliasi, telah menjadi mercusuar kesuksesan, bukan hanya di bidang finansial tetapi juga di mata publik, yang melihatnya sebagai kisah comeback yang inspiratif. Namun, di tengah kesuksesan yang menjanjikan, tantangan muncul. Pesaing utama mereka, sebuah konglomerat properti lokal yang sangat kuat, menyebarkan isu miring tentang latar belakang perusahaan Ara, tepat seperti yang Ibu Ratna khawatirkan. Mereka menggali berita lama tentang Breakup Amara dan Devan, bahkan mencoba menghubungkan luka bakar di pipi Ara dengan kekerasan rumah tangga. Mereka mencoba menggunakan masa lalu kita sebagai senjata nuklir, ujar Devan marah saat membaca berita-berita itu di tabletnya. Ibu Ratna, yang kini sangat suportif, meminta mereka tetap tenang. Jangan bereaksi. Api disiram dengan air, bukan dengan minyak. Kita tidak akan membantah gosip. Kita akan membantah dengan fakta, dengan keunggulan produk kita. Tapi Ibu, ini bisa merusak reputasi kita, terutama reputasi Ara, seru Devan. Ara mengambil tablet dari tangan Devan. Ia melihat wajahnya di berita-berita online itu, wajahnya yang kini disorot sebagai simbol kontroversi. Tidak, Devan. Ini justru kesempatan emas, kata Ara, matanya bersinar dengan ide cemerlang. Aku tidak akan menyangkal ceritaku. Aku akan memilikinya. Maksudmu? Tanya Devan dan Ibu Ratna serempak. Kita akan mengadakan konferensi pers, Bu. Kita akan jujur. Kita akan menceritakan keseluruhan kisah ini, bukan sebagai drama, tapi sebagai studi kasus transformasi bisnis dan pribadi. Jelas Ara, senyumnya kini penuh dengan perhitungan yang dingin. Ibu Ratna terkejut. Kau gila, Nak? Kau akan membuka semua luka kita di depan umum? Termasuk perbuatanku. Tepat sekali, Bu. Karena itulah kekuatan terbesar kita. Setiap orang memiliki luka, tapi tidak semua orang berani mengakuinya dan mengubahnya menjadi fondasi kesuksesan. Aku akan menceritakan tentang Amara yang lemah, tentang Ibu Ratna yang terluka, dan tentang Devan yang pengecut. Dan kemudian, aku akan menceritakan tentang Ara, Ibu Ratna yang baru, dan Devan yang berani. Papar Ara, nadanya tenang dan meyakinkan. Kita tunjukkan pada mereka,
bahwa perusahaan yang dibangun di atas kejujuran dan pengampunan akan lebih kuat daripada perusahaan yang dibangun di atas arogansi dan gosip. Kita akan mengubah liability menjadi aset, tutup Ara. Devan memandang Ara dengan kekaguman yang tak terbatas. Kau benar. Itu adalah strategi yang tak tertandingi. Hanya Ara yang bisa mengubah aib menjadi mahakarya. Ibu Ratna, meskipun awalnya keberatan, akhirnya setuju. Baiklah, nak. Aku akan berdiri di sana bersamamu. Aku akan menceritakan bagianku. Ini adalah bagian dari penebusan dosa. Konferensi pers itu menjadi sensasi global. Ara, Devan, dan Ibu Ratna tampil di hadapan ratusan wartawan. Ara berbicara dengan tulus, suaranya mantap. Saya berdiri di sini, bukan sebagai korban, tetapi sebagai bukti hidup dari transformasi. 2 tahun lalu, saya, Amara, mengalami kekerasan emosional dan fisik. Luka di pipi saya adalah pengingat dari masa lalu yang menyakitkan, kata Ara, lalu ia menghapus riasan di pipinya, membiarkan bekas luka samar itu terlihat jelas di bawah sorotan kamera. Saya pergi, bukan untuk membalas dendam dengan kebencian, melainkan dengan kecerdasan dan kesuksesan. Dan yang paling penting, saya menemukan kebenaran, bahwa orang yang melukai saya, ibu mertua saya, juga adalah korban trauma masa lalunya sendiri. Lalu, Ibu Ratna maju. Suaranya bergetar, tetapi penuh keberanian. Ia menceritakan kisah lukanya sendiri, pengalamannya disiksa oleh mertuanya karena ketidaksempurnaan. Ia mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Amara di depan umum. Saya menuntut kesempurnaan, karena saya takut dihakimi. Saya menyakiti orang yang saya cintai karena saya tidak berani menghadapi rasa sakit saya sendiri. Saya meminta maaf kepada Amara. Dan saya bersyukur, cucu saya akan tumbuh tanpa trauma yang saya wariskan, ujar Ibu Ratna, menahan air mata. Terakhir, Devan berbicara, mengakui kepasifannya. Saya adalah suami yang gagal. Saya membiarkan ketakutan saya pada ibu menjadi prioritas di atas istri saya. Saya telah belajar bahwa cinta sejati menuntut keberanian, bukan kebisuan. Dunia terdiam. Kisah mereka, yang tadinya hanya gosip murahan, kini menjadi narasi kekuatan, pengampunan, dan integritas. Publik, lelah dengan citra kesempurnaan palsu, menyambut kejujuran mereka dengan antusiasme yang luar biasa. Proyek mereka, rekonsiliasi, seketika menjadi ikon pembangunan yang beretika dan bermoral. Kontrak-kontrak baru mengalir masuk. Investasi meningkat pesat. Mereka tidak hanya memenangkan tender Dubai, mereka memenangkan hati publik. Amara, Devan, dan Ibu Ratna telah menunjukkan bahwa di puncak kesuksesan, yang paling berharga bukanlah uang, melainkan kejujuran dan nilai kemanusiaan yang berani mereka bawa. Mereka telah membuka cakrawala baru, membuktikan bahwa warisan terbaik adalah keberanian untuk menyembuhkan luka dan membangun kembali di atas fondasi yang lebih tulus.